Ya, Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, sekarang waktunya kita untuk memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Jadi via Zoom ini membahas tentang kelas pelatihan pikiran. Tentang pelatihan pikiran, ya, tentang pelatihan pikiran. Jadi, pelatihan pikiran adalah sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Malah Buddha mengatakan, ya kan, bahaya yang paling besar adalah ketika seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya. Buddha juga mengatakan, manfaat yang paling besar adalah ketika seseorang bisa mengendalikan pikirannya. Kenapa? Ya, karena kehidupan ini dikontrol oleh pikiran. Ya, kehidupan ini dikontrol oleh pikiran. Jadi, Bapak Ibu sahabat Dhamma, seperti kalau kita melihat kehidupan ini, kita melihat ya kan banyaknya kehidupan di dunia ini. Manusia aja ada banyak ragam jenisnya, ya kan? Selain manusia ada makhluk hewan. Selain itu ada juga makhluk hantu, baik yang terlihat dan tidak terlihat. Siapa yang menciptakan semua makhluk itu? Kenapa ada manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Setiap manusia memiliki rupa yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Kenapa? Hewan juga ragamnya banyak sekali, ya kan? Ada hewan yang buas, ada hewan yang biasa saja, ya kan? Ada makhluk terlihat, ada makhluk tak terlihat, banyak ya. Jadi yang menciptakan makhluk adalah pikiran, Bapak Ibu. Pikiran. Pikiranlah yang menciptakan makhluk, ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi yang menciptakan makhluk adalah pikiran. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa saya terlahir menjadi manusia saat ini? Ya kan? Dulu waktu saya kecil, saya pernah bertanya pada diri saya, kok saya bisa jadi seperti ini? Kok saya menjadi ini ya? Maksudnya terlahir menjadi seperti ini. Ya kan? Saya bertanya seperti itu. Kenapa saya nggak jadi orang lain? Atau kenapa saya terlahir jadi manusia? Kenapa? Ya seperti itu. Ada makhluk dia terlahir menjadi seperti itu. Hewan terlahir seperti itu. Banyak pertanyaan pada saat saya kecil. Tapi pada saat saya belajar Dhamma, saya tahu jawabannya. Bahwa semua itu diciptakan oleh karma. Karma dari kehidupan lampau, dari pikiran. Ya, karma dari kehidupan lampau, dari pikiran. Jadi yang menciptakan makhluk bukan siapa-siapa, tapi adalah karma dari kehidupan lampau kita. Karma dari kehidupan lampau kita. Kita bisa terlahir jadi manusia itu karena karma baik di masa lampau. Salah satu karma baik di masa lampau. Jadi momen sebelum mendekati kematian, semua manusia, ya kan? Jadi alam bahagia ada manusia, dewa dan Brahma. Alam penderitaan ada 4, ya, hewan, hantu, habis itu raksasa dan neraka. Ya kan? Jadi kalau mau terakhir jadi manusia, jadi dewa atau jadi Brahma, itu momen pikiran terakhir haruslah kusala atau bajik. Bajik itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya contoh, di kehidupan lampau mungkin pernah berdana atau menjalani sila, maka pada saat sebelum meninggal ingat, ya kan? Oh dulu saya pernah berdana kewihara, atau enggak, oh saya pernah menjalankan uposatha sila, atau enggak, saya pernah berlatih meditasi atau kebajikan apapun, ya, maka dia bisa terlahir jadi manusia. Tapi manusia juga banyak jenis, Bapak Ibu, ya kan? Manusia juga banyak jenis. Jadi manusia itu terlahir ada yang 3 kelompok, ya kan? Manusia dengan 3 akar, manusia dengan 2 akar, dan manusia tanpa akar. Ya, saya akan bahas dulu. Maksudnya apa manusia dengan 3 akar, 2 akar, dan 1 akar? Jadi kebajikan itu, ya, ada jenisnya, yaitu apa? Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan. Jadi kalau misalnya ada seseorang, dia sebelum meninggal, ya kan, dia ingat karma baik. Misalnya contoh dia berdana. Pada saat dia berdana kan tanpa keserakahan, tanpa kebencian juga. Nah, tergantung pada saat dia berdana dia ada kebijaksanaan nggak? Misalnya contoh,
Orang kalau berdana itu macam-macam, atau dana, sila, meditasi, berbuat baik atau segala macam, itu macam-macam. Ada yang didasari oleh kebijaksanaan, ada yang tidak didasari oleh kebijaksanaan. Jadi yang didasari kebijaksanaan itu seperti apa? Oh, dengan berdana, ini karma baik, nanti berakibat baik. Tapi kalau yang tidak didasari kebijaksanaan seperti apa? Ikut-ikutan doang. Ya kan? Misalnya orang tuanya ngajak dia, ayo berdana ke wihara. Dia cuma berdana, sekedar berdana, tapi dia nggak tahu apa manfaatnya. Nah, jadi yang terlahir dengan 3 akar ini adalah orang yang melakukan kebajikan tapi tahu manfaat dari kebajikan itu. Dia terlahir dengan 3 akar. 3 akar itu apa aja? Kemurahan hati, ya kan? Tanpa kemurahan hati, cinta kasih, dan kemurahan hati. Jadi kalau dalam bahasa Pali adalah aloba, adosa, amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin atau kebijaksanaan. Nah, tapi kalau manusia yang misalnya ada di dunia, ya, manusia yang lahir tanpa akar kebijaksanaan, ada banyak orang. Jadi kalau orang manusia dengan 3 akar, mereka bisa mencapai tingkat meditasi jana, dan mereka bisa mencapai tingkat kesucian suatu hari di kehidupan ini kalau dia mau, dia bersungguh-sungguh. Nah, kalau yang lahir dengan 2 akar, maksudnya apa? Dia lahir dengan kebajikan. Nah, kebajikannya itu dengan akar tanpa keserakahan dan tanpa akar kebencian. Tapi dia nggak ada kebijaksanaan. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan kebajikan itu, dia hanya melakukannya tanpa mengetahui manfaatnya. Ya, nah, orang-orang seperti ini, ya kan, mereka juga bisa melakukan kebajikan di kehidupan ini, tapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan yang dalam, sehingga kalau mereka meditasi, mereka tidak akan bisa mencapai tingkat jana atau kesucian, nggak akan. Nah, ada juga manusia yang lahir dengan tanpa akar. Ya, maksudnya gimana tanpa akar? Jadi gini, jadi pada saat dulu dia melakukan kebajikan, mungkin mungkin dia berdana lah, contoh dia berdana. Pada saat dia berdana, ya kan, itu kan tanpa keserakahan dan tanpa kebencian, tapi dia tidak tahu manfaatnya. Nah, setelah dia berdana, pada saat itu dia menyesal. Wah, kenapa saya melakukan dana ini? Nah, dia terlahir jadi manusia bisa tetap kebajikan, tapi tanpa akar. Ya, orang-orang yang lahir tanpa akar itu seperti apa? Contohnya, mereka itu seperti maaf saya mengatakan buta dari lahir. Bukan buta dari rahim, tapi buta dari pati sandi. Maksudnya dari pati sandi itu apa? Titik awal dari kehidupan di kehidupan ini. Jadi dari titik awal kehidupan ini dia sudah buta. Nah, misalnya ada bayi, dia lahir buta. Itu ada 2 kemungkinannya. Dia lahir dengan ahetuka atau tanpa akar, atau lahir dia di rahimnya buta. Nah, itu dua jenis beda, ya kan? Nah, jadi kalau ahetuka itu contohnya apa aja? Buta, tuli, idiot, seperti itu. Atau yang macam-macam lah. Jadi manusia yang bukan normal, seperti manusia yang tidak normal pada umumnya. Nah, itu manusia yang lahir tanpa akar. Nah, jadi pelatihan pikiran ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Jadi kita bisa berbuat kebajikan setiap saat. Jadi kan tema daripada meditasi ini kan cinta kasih. Kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu terus melakukan meditasi seumur hidup ini, seperti ini setiap saat seumur hidup, maka Bapak Ibu akan terlahir di suatu alam yang sangat bahagia dengan kebijaksanaan yang besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu manfaat dari cinta kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang terakhir jadi hewan itu apa? Nah, jadi ya, akar keburukan ada 3, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, kalau yang terakhir jadi hewan itu salah satu dari 3 akar ini. Jadi kalau misalnya contoh, lihat ya, makhluk-makhluk seperti contoh, hewan kan ada banyak. Kenapa sih ada makhluk? Kita bilang aja, contohnya binatang dogi. Nah, dogi juga ada banyak jenis. Dogi yang dirawat di rumah, ya kan? Dirawat di rumah juga banyak jenis. Dirawat oleh orang kaya, atau orang yang biasa-biasa saja. Nah, itu pun tergantung dari kama. Dia terlahir jadi dogi itu karena kama buruk. Tapi kalau dia dirawat oleh orang kaya itu karena dulunya dia sering berdana. Makanya dia terlahir jadi dogi tapi diadopsi oleh orang kaya. Nah, kalau yang di jalanan gimana? Di jalanan. Nah, jadi dia terlahir jadi dogi itu karena kama buruk dia. Tapi dia nggak jarang melakukan berdana. Makanya di kehidupan ini ya kan dia cari makan susah. Ini semua binatang juga gitu. Tapi ada banyak binatang kan jenisnya beda-beda. Kenapa bisa terlahir? Misalnya gini, orang kalau di kehidupan lampau makhluk itu melakukan keburukan, dia akan terlahir di 4 alam rendah. Salah satunya hewan. Tapi hewan juga banyak jenis. Misalnya contoh, hewan lain, kucing. Kenapa bisa terlahir jadi kucing? Mungkin dulunya sering tidur-tiduran. Karena kucing itu kan rata-rata kerjanya tidur terus. Nah, ada yang terakhir jadi dogi. Dogi kan kadang suka main sama manusia. Mungkin dulunya dia punya keburukan, tapi dia ada sedikit kebajikan, yaitu dia memiliki rasa setia. Sehingga ketika dia lahir jadi dogi, dia setia sama majikannya. Beda-beda, ya kan? Mungkin dulunya dia pernah melakukan keburukan, tapi dia mesti tahu berterima kasih. Makanya
Kebanyakan anjing kan kalau dikasih makan dia nggak bakal gigit orang yang kasih makan. Tapi binatang lain, misalnya contoh kayak kalajengking. Kenapa dia bisa lahir jadi kalajengking? Karena gini Bapak Ibu, kalajengking itu sifatnya itu adalah dia selalu pengen terkam orang, ya kan? Dia apapun yang dia lihat dia pengen serang. Berarti di kehidupan lampaunya bisa diketahui tabiatnya dari dulu adalah dia suka menyerang. Dia suka menyerang, ya. Dia suka menyerang. Jadi dia suka menyerang, dia setiap kali lihat orang penuh kebencian, makanya dia bisa lahir jadi itu. Terus ada yang lahir jadi semut, kenapa? Banyak jenis Bapak Ibu. Semut kan binatang kecil, ya kan? Kenapa dia bisa jadi terlahir jadi kecil? Mungkin dulunya dia suka meremehkan orang, merendahkan orang, ya kan? Jadi sehingga dia menjadi kecil seperti itu. Jadi semua makhluk mau manusia, dewa, Brahma, binatang, hewan, makhluk halus, yaka, raksasa, dan alam neraka, semua itu terlahir tergantung daripada jenis pikirannya di masa lalu. Jadi gini Bapak Ibu, manusia pun ketika terlahir di dunia itu fisiknya beda-beda. Bukan hanya fisiknya, pemikirannya juga beda-beda. Kondisi keluarganya juga beda-beda. Semuanya beda semua. Kenapa bisa begitu? Itu karena itu karena kebiasaan pikiran di kehidupan lampau. Pernah kan, misalnya contoh Bapak Ibu pernah lihat orang, ya kan? Orang selalu senyum, kalau misalnya ada orang selalu senyum, selalu ramah, nggak bisa marah. Tapi ada orang baru kesenggol dikit, dia udah marah-marah. Kenapa? Tergantung juga. Pernah dulu ada 5 orang. 5 orang ini mendengar ceramah Buddha. Yang satu tidur, ya kan? Yang satu tidur. Yang satu tanah dimain-mainin, dipakai jari dimain-mainin. Terus yang satu melihat bintang. Saya lupa ada 5, saya ingat ada 5, tapi saya lupa yang lainnya apa. Yang tidur itu dulunya karena dulunya ular. Ular kan suka tidur, ya kan? Jadi pada saat dia dengerin ceramah dari Sang Buddha, dia tertidur. Ada orang yang suka lihat bintang. Kenapa? Karena dulunya dia adalah pengamat bintang. Ya kan? Ada orang yang gorek-gorek tanah. Saya lupa karena apa penyebabnya. Jadi kebiasaan dari kehidupan lampau itu kebawa ke kehidupan ini, Bapak Ibu. Jadi di kehidupan ini adalah chance yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan semua karakter baik kita. Kenapa? Karena semua karakter baik kita itu akan terbawa ke kehidupan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan memulai kelas pelatihan pikiran. Salah satu manfaat dari kelas pelatihan pikiran ini apa? Supaya kita bisa membentuk kebiasaan pikiran kita. Coba Bapak Ibu analisa. Bapak Ibu bisa nggak menganalisa semua kebiasaan pikiran yang muncul dalam batin Bapak Ibu? Itu dulu satu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu bisa menganalisa semua bentuk pikiran Bapak Ibu, itu bagus. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan mulai. Jadi gini Bapak Ibu sahabat Dhamma, sebentar. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi kelas ini tujuannya apa sih? Tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran ini apa? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, tentu kehidupan yang lebih baik. Habis itu kehidupan yang lebih damai. Penting nggak kehidupan yang lebih damai? Penting sekali, ya. Memiliki kedamaian dalam hidup itu sangat penting. Memiliki kehidupan yang lebih tenang dan kehidupan yang lebih bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan yang lebih tenang, damai dan bahagia. Dan untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan semua masalah yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Semua itu bisa dengan apa? Pikiran Bapak Ibu. Kadang kalau kita lihat di dunia ini ada orang ya, dia punya kebijaksanaan yang besar, ya kan? Jadi setiap kali dia menghadapi masalah hidup, dia selalu tahu solusinya. Nah, Bapak Ibu pengen nggak punya kebijaksanaan yang besar? Jadi gini Bapak Ibu, ya, Buddha mengatakan ketika di kehidupan lampau sebagai bodhisatta mengatakan ada 5 jenis kekuatan yang seseorang bisa miliki. 1, kekuatan fisik, ya kan, kekuatan fisik. Misalnya contoh tenaga, ya kan. Kayak misalnya orang membajak sawah pakai kekuatan fisik dan segala macam. Kedua, kekuatan harta, ya kan. Harta itu juga ada kekuatannya Bapak Ibu. Ini adalah kekuatan kedua. Kekuatan ketiga, kekuatan kelahiran. Maksudnya apa? Terlahir di kasta kerajaan atau orang biasa atau kasta budak, ya kan? Yang keempat, kekuatan pengikut. Nah, semakin banyak pengikut kan dia semakin kuat. Tapi Bodhisatta mengatakan 4 kekuatan ini tidak stabil. Ya, contoh, ada orang kaya banget tiba-tiba jatuh miskin. Ada orang pengikutnya banyak banget tiba-tiba kehilangan semua pengikutnya. Ada orang yang terlahir di kasta kerajaan tapi ditangkap dari penjara. Ada orang yang ya macam-macam lah seperti itu. Ya, ada orang yang ya seperti itu.
punya kekuatan fisik, lama-lama dia jadi sakit, ya kan? Atau dia kehilangan kekuatan fisiknya, atau dia cedera, atau dia sakit, atau dia patah kaki, patah tangan, tapi ada satu kekuatan yang paling penting yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Apa itu? Kekuatan kebijaksanaan. Ya, kekuatan kebijaksanaan Bapak Ibu. Kekuatan kebijaksanaan ini adalah yang paling penting. Bahkan Bodhisatta pada saat itu mengatakan, ya, bahkan orang yang bijaksana, seandainya dia kehilangan segalanya, seandainya dia kehilangan segalanya, dia masih bisa mencicipi kebahagiaan. Kenapa? Karena dia bijak, Bapak Ibu. Ya, Buddha juga mengatakan, ya kan, tidak seberapa penting, ya kan, penambahan harta, penambahan kemasyuran, penambahan sanak famili. Tapi yang paling penting adalah penambahan kebijaksanaan. Buddha juga mengatakan, tidak seberapa besar kerugian daripada kehilangan harta, kehilangan kemasyuran, dan kehilangan sanak famili. Kehilangan yang terbesar adalah kehilangan kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan itu sangat penting. Kenapa? Orang mau melihat fenomena hidup itu dari kebijaksanaan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, setiap orang memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda. Ya, cara pola pikir pandang yang berbeda-beda. Kebijaksanaan itu ditentukan oleh apa? Kebijaksanaan itu ditentukan dari, ya kan? Apa namanya? Kebijaksanaan itu adalah bisa melihat suatu kebenaran sebagaimana adanya. Bisa melihat suatu kebenaran sebagaimana kebenaran adanya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kelas pelatihan pikiran ini melatih cinta kasih, pelatihan pikiran itu juga bisa untuk menambah kebijaksanaan. Nanti akan saya jelaskan, ya. Oke, kita akan mulai tahap pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu, tahap pertama adalah menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Kalau kita mau menjadi orang yang bijak, ya, kalau kita Bapak Ibu sahabat Dhamma semua mau menjadi orang yang bijak, kita harus bisa belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Kenapa? Karena nggak segala hal itu terjadi sesuai dengan harapan kita. Nggak segala hal. Tidak segala hal itu terjadi sesuai dengan harapan kita. Jadi kita harus bisa belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Baik kondisi baik, baik kondisi buruk, baik kondisi yang diharapkan atau kondisi yang tidak diharapkan. Semua itu kita harus bisa belajar menerimanya. Kenapa Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu. Kadang ada orang di dunia ini banyak sekali lah. Di dunia ini banyak sekali. Ya kan? Ketika dia berpikir sesuatu dan sesuatu terjadi berbeda dengan pikirannya, dia langsung down. Ya kan? Langsung down, langsung putus asa, langsung kecewa. Ya kan? Ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Ini tidak bagus untuk kesehatan mental. Ya kan? Tapi kalau orang bisa menerima apapun itu, terima kenyataan sebagaimana adanya, maka hidupnya bisa bahagia. Jadi belajar menerima semua kondisi itu adalah salah satu syarat untuk bisa hidup dengan bahagia. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu, contohnya, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa terima semua nggak? Semua yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, sahabat Dhamma, Bapak Ibu bisa terima nggak? Bahwa hal itu memang sedang terjadi atau sudah terjadi. Bisa terima nggak? Kalau bisa terima, bagus Bapak Ibu berarti orang yang bijak. Ya, kalau nggak bisa menerima, udah pasti down, akan menderita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita nggak bisa menerima kondisi itu bisa down, bisa menderita lah, terus terang bisa menderita, ya kan? Mau sesuatu yang baik, mau sesuatu yang buruk, itu kalau seseorang tidak bisa menerima, ya kan, kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bisa down, bisa sedih, bisa banyak lah, bisa kecewa, putus asa dan segala macam. Dia harus bisa belajar menerima semua kondisi. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup tidak akan selalu seperti apa yang kita harapkan. Ya, di dunia, ya kan, di dunia sebenarnya harusnya orang itu bisa ini, ya kan, menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Orang harus bisa belajar tentang ini. Ini adalah hal yang paling dasar yang harus kita pelajari di sangat awal, yaitu menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi gini Bapak Ibu, dulu saya meditasi, kalau di total saya meditasi mungkin udah 10 tahun lebih, ya kan. Pernah di tahun keberapa saya meditasi saya udah bagus. Meditasi saya udah lumayan bagus, tapi batin saya masih ada guncangan. Kadang happy, kadang nggak happy, kadang happy, kadang nggak happy. Sampai ada satu titik di mana saya belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, bahkan orang yang meditasinya bagus sekalipun, itu belum tentu setiap saat happy Bapak Ibu, belum tentu. Kecuali dia bisa menerima semua kondisi sebagaimana adanya setiap saat. Ya, jadi pada saat saya belajar tentang menerima semua kondisi sebagaimana adanya, ya kan, dari situ, ya sampai saat ini,
Hidup saya tenang dan damai. Sekalipun terkadang ada masalah sedikit-sedikit di awal-awal ya. Nah, di awal-awal saya belajar ini masih ada masalah sedikit. Tapi saya nggak nganggap itu masalah besar. Ya udah terimalah. Apapun yang terjadi saya terima. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita di tahap pertama ini kita akan belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Gimana caranya? Nanti kita akan meditasi. Bapak Ibu bisa pejamkan mata, nanti apapun yang terjadi, ya kan, pikiran Bapak Ibu lagi mikirin apapun, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, mari kita meditasi sama-sama. Kita pejamkan mata ya Bapak Ibu. Kita meditasi mulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu saat ini, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Ya, bagus sekali Bapak Ibu, terus seperti itu. Apapun yang terjadi pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Apapun yang muncul di pikiran saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bagus sekali Bapak Ibu, terus seperti itu. Apapun itu terima saja dengan lapang dada Bapak Ibu. Apapun itu kondisinya, seperti apapun yang dipikirkan saat ini, kehidupan seperti apapun, suara apapun yang terdengar, terima semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu seperti itu, apapun itu, terima. Mau baik, mau buruk, apapun segala kondisi, terima dengan lapang dada. Caranya gimana? Cukup terima saja. Terima saja. Terus Bapak Ibu bagus sekali, terus apapun itu terima saja. Terus Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada pikiran, kehidupan seperti apa pada saat ini, orang lain melakukan apapun pada kita, terima semuanya. Seperti apapun masa lalu kita, seperti apapun masa depan kita, terima semua dengan lapang dada. Orang lain mau melakukan apapun pada kita, mau baik mau buruk, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bagus sekali Bapak Ibu. Oke, cukup ya. Tahap pertama ini cukup. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bagus sekali. Jadi menerima semua kondisi dengan lapang dada. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang, ya, sampai kapanpun di masa depan, ya, apapun yang terjadi terima semua dengan lapang dada. Terima semua. Kadang ada orang bertanya, wah penuh, gimana cara untuk supaya mengurangi kebencian, mengatasi dendam. Sebenarnya sih caranya ya paling mudah ya, terima aja dengan lapang dada. Apapun yang orang lain lakukan pada kita, terima semua dengan lapang dada. Kondisi seperti apapun dalam hidup kita, terima semua dengan lapang dada. Sebenarnya tahap pertama ini kalau mau dijabarin sampai detail, itu satu sesi Zoom juga nggak cukup terus terang. Tapi saya akan percepat. Kenapa? Saya akan percepat. Karena ada tahap-tahap yang lebih penting. Ya, jadi menerima semua kondisi itu penting sekali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, terima semua dengan lapang dada. Seperti apapun, gini Bapak Ibu, banyak orang stres karena apa yang orang lain bicarakan tentang dirinya. Banyak orang stres karena masalah keuangan. Banyak orang stres karena tidak akur dengan keluarga. Banyak orang stres karena pekerjaan dan segala macam. Cara untuk menghadapi semua itu bagaimana? Terima semua dengan lapang dada. Jadi banyak orang mengajarkan teknik ini, teknik itu, dan segala macam. Tapi teknik yang paling efektif adalah menerima semua dengan lapang dada. Kenapa? Karena Buddha mengatakan, kesabaran adalah tapa yang tertinggi. Ya kan? Buddha mengatakan, ya kan, kepada murid-muridnya, kesabaran adalah tapa yang tertinggi. Kesabaran itu sebenarnya apa sih? Kita bisa menerima segala kondisi. Ya kan? Jadi dulu pernah Bodhisatta dicambuk-cambuk ratusan kali, ribuan kali. Sampai tangannya dipotong, kakinya dipotong. Tapi beliau tidak ada kemarahan sedikit pun. Kenapa? Karena beliau bisa menerima ya perlakuan tersebut dengan lapang dada. Beliau bisa menerima perlakuan kejam tersebut dengan lapang dada. Beliau terima aja. Beliau tahu itu adalah akibat karma beliau, beliau terima. Ya,
Maka daripada itu, beliau tidak ada amarah sama sekali. Jadi apapun itu mulai dari sekarang Bapak Ibu kita terima. Mungkin ada yang berpikir, kalau nanti kondisinya begini gimana? Kalau nanti kondisinya begitu ya terima saja, terima. Dikhawatirkan, ditakutkan pun tidak akan merubah menjadi lebih baik. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas tahap-tahap selanjutnya. Oke, admin tolong masuk ke tahap berikutnya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, tahap kedua Bapak Ibu bisa baca di sini. Merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi nanti Bapak Ibu renungkan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Kenapa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar? Gini Bapak Ibu, coba lihat dalam hidup kita melihat di dunia, misalnya contoh, banyak Bapak Ibu pernah nggak lihat kucing? Kucing yang ada di jalan. Habis itu bukan hanya kucing, tikus, ya kan? Bukan hanya itu, ya kan? Semut, serangga dan segala macam. Ya kan? Bukan hanya itu. Coba lihat, bahkan yang terakhir jadi manusia pun banyak yang susah di luar sana. Ya kan? Banyak sekali yang pakaiannya kumuh dan segala macam di lampu merah, ya kan? Nah, bahkan di orang-orang yang misalnya gini Bapak Ibu, orang-orang yang berkecukupan pun tidak semua mau melatih pikiran, tidak semua menjadi Buddhism, ya kan? Tidak semua belajar Dhamma, ya kan? Bapak Ibu mau belajar Dhamma karena Bapak Ibu punya tabungan kebajikan yang sangat besar. Dhamma adalah kebenaran. Coba lihat, pelajari ajaran Buddha. Pelajari ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu sungguh indah. Tidak ada kata-kata yang menyakiti siapapun. Tidak ada. Tidak ada satu pun kalimat yang bertujuan untuk menyakiti bahkan makhluk paling kecil. Tidak ada kalimat kurban dan segala macam. Tidak ada membunuh semut segala macam. Bahkan Buddha mengajarkan menjaga 5 sila, menghindari membunuh makhluk apapun itu, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan apapun itu, dan segala macam. Buddha juga mengajarkan tentang cinta kasih. Buddha mengajarkan cinta kasih bukan seperti ini loh. Buddha bukan mengajarkan seperti ini. Semoga hanya umat Buddha yang bahagia. Enggak. Buddha juga bukan mengajarkan semoga hanya manusia yang bahagia. Enggak. Semua makhluk, bahkan ke makhluk yang paling kecil, semut dan segala macam. Buddha mengajarkan cinta kasih pada murid-muridnya, inginkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Bapak Ibu bisa punya keyakinan pada Buddha Dhamma. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya tabungan kebajikan yang sangat besar. Coba Bapak Ibu. Sebenarnya ajaran Buddha ini pernah didengar oleh banyak orang. Satu dunia pasti pernah mendengar kalimat Buddha, ya kan? Atau mungkin hampir semua lah pernah mendengar. Mungkin nggak semua lah, hampir semua pernah mendengar kalimat Buddha. Tapi nggak semua tertarik pada ajaran Buddha. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu bisa tertarik pada ajaran Buddha yang lain tidak? Karena Bapak Ibu punya banyak kebajikan. Bapak Ibu ketika belajar ajaran Buddha, pengen semua makhluk bahagia. Bapak Ibu yakin, ini ajaran yang tepat menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Kenapa Bapak Ibu bisa memilih ajaran Buddha? Kenapa Bapak Ibu bisa yakin pada Buddha Dhamma? Karena Bapak Ibu punya tabungan kebajikan yang sangat besar. Sangat besar. Jadi di tahap kedua ini. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, ya kan, apakah berpikir seperti ini bukan kesombongan? Tentu sama sekali enggak. Misalnya ada orang, misalnya ada pemain sepak bola nih, ya kan, dia bilang kepada dirinya, saya rajin berlatih, saya punya skill gini-gini, saya akan memenangkan kejuaraan dunia. Salah nggak dia ngomong untuk kepercayaan diri dia? Nggak salah, ya kan? Nah, sama juga Bapak Ibu kita mengatakan kepada diri kita bahwa diri kita punya banyak tabungan kebajikan yang sangat besar, sama sekali nggak salah. Tapi kan kita nggak usah ngomongin ke orang lain kalau nggak penting. Kalau penting mungkin sesekali boleh, mungkin, tapi enggak lah. Biasa orang yang rendah hati itu akan menyembunyikan ya seperti itulah, tidak akan berkoar-koar tentang kelebihan-kelebihan dia. Tapi kalau ngomong ke diri sendiri itu sama sekali nggak salah Bapak Ibu. Itu sama sekali bukan kesombongan. Itu namanya kepercayaan diri. Saya punya ini kebajikan segala macam pada diri sendiri, itu bagus. Semakin Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu punya banyak kebajikan, semakin Bapak Ibu akan tambah banyak kebajikannya. Oke Bapak Ibu, kita meditasi lagi tahap kedua. Tahap kedua ini nanti saya akan bimbing lagi. Bapak Ibu cukup kembangkan keyakinan sekuat-kuatnya bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, kita mulai meditasi. Meditasi kita mulai. Kita pejamkan mata semua. Meditasi kita mulai. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Terima semua dengan lapang dada.
Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada Bapak Ibu. Seperti apapun yang terjadi, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Terus Bapak Ibu, kembangkan terus keyakinan itu bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Bagus sekali Bapak Ibu. Semakin besar keyakinan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya banyak tabungan kebaikan, semakin bagus. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, terima semua itu dengan lapang dada. Terima semua dengan lapang dada. Oke, cukup tahap kedua ini meditasi tahap kedua cukup Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk ke tahap ketiga. Nah, Bapak Ibu sebelum membahas tahap ketiga, Bapak Ibu sahabat Dhamma kan sudah ada yang sering ikut, tapi ada yang mungkin baru pertama kali ikut. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya kan? Kalau ada satu hal, ya kan, yang Bapak Ibu, misalnya ada satu hal, ya kan, yang pasti kalau Bapak misalnya ada satu hal nih, ya ada satu hal yang kalau Bapak Ibu inginkan itu pasti tercapai. Anggaplah, misalnya contoh, ya kan, ada satu harapan yang kalau Bapak Ibu inginkan itu akan tercapai. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Ya kan? Misalnya contoh, ya kan, ini contoh doang, ya kan. Kalau misalnya Bapak Ibu memikirkan satu hal dan satu hal itu pasti tercapai. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Nah, yang tahu jawabannya adalah Bapak Ibu sendiri. Tapi gini Bapak Ibu, saya akan sedikit bahas di sini. Kebanyakan orang hidupnya tidak bahagia. Kebanyakan orang, ya kan? Kebanyakan makhluk lah, kebanyakan makhluk, bukan kebanyakan orang. Kebanyakan makhluk. Kebanyakan makhluk, ya kan, hidupnya tidak bahagia. Kebanyakan orang juga sih. Ya kan, kebanyakan orang, kebanyakan makhluk hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Kenapa hidup mereka tidak bahagia? Karena bukan kebahagiaan yang mereka inginkan. Mungkin mereka pengennya harta, kemasyuran, atau penambahan sanak famili atau apapun. Tapi bukan kebahagiaan yang mereka inginkan. Dulu pada saat saya umur 18-19 tahun, saya pernah ditanya oleh orang-orang, ya kan? Pada saat itu saya bergabung dalam suatu bisnis lah. Ya kan, ditanya, "Apa impianmu? Apa impianmu?" Oh, dulu juga saya masih nggak paham tentang hidup, ya kan? Masih terlalu muda pas itu. Saya tulis, saya pengen ini, saya pengen itu, gini-gini itu segala macam, ya kan? Tapi ya kan sama juga, bukan cuma saya, teman-teman saya pada saat itu ditanya, pengen apa? Oh banyak, pengen ini, pengen itu, pengen harta, pengen ini, pengen itu, pengen jabatan, pengen ini segala macam. Nggak ada satupun yang mengatakan pengen hidup bahagia, ya kan? Pengen hidup bahagia, ya kan? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, sebenarnya bahagia itu rumusnya sangat sederhana. Apa? Ya inginkan aja kebahagiaan itu. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan nanti kalau orang pengen bahagia, nanti kalau dia kecewa nggak bahagia gimana? Berarti dia bukan pengen bahagia. Kalau dia pengen bahagia, dia tidak akan takut untuk memikirkannya. Ya kan? Kalau dia benar-benar pengen bahagia, dia tidak akan takut untuk memikirkannya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, siapapun yang menginginkan kebahagiaan dalam hidup, pasti akan mencapai kebahagiaan. Lalu yang orang-orang inginkan di luar sana apa kalau bukan kebahagiaan? Mereka bukan menginginkan kebahagiaan Bapak Ibu. Mereka menginginkan kesenangan. Beda. Kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kebahagiaan itu di hati. Kesenangan itu di panca indera. Ya, jadi banyak orang itu menginginkan kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau mau bahagia itu caranya gimana? Ya kan? Pertama inginkan dulu. Habis itu caranya gimana untuk mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu caranya adalah kebahagiaan itu munculnya di mana Bapak Ibu? Kebahagiaan munculnya di pikiran, ya, di pikiran. Kalau mayat kan nggak bisa bahagia karena mayat nggak punya pikiran. Tapi makhluk hidup bisa bahagia karena makhluk hidup punya pikiran. Jadi kalau kebahagiaan munculnya di pikiran, ciptain aja Bapak Ibu. Ciptain di pikiran bahagia. Tapi kan bahagia butuh subjek, ya kan? Contohnya diri sendiri atau orang lain atau semua makhluk, ya kan? Inginkan semoga saya bahagia. Semoga yang lain bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Seperti itu.
Ciptakan aja. Semakin banyak menciptakan kebahagiaan, maka kebahagiaan akan lagi datang lagi, datang lagi, datang lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan gimana bahagia kalau ekonomi aja masih, keuangan aja masih nggak stabil. Tapi kan bagaimana bahagia kalau keluarga aja masih begini. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, gini Bapak Ibu, orang yang punya banyak keraguan dalam hidupnya, ya kan, dia akan mencapai keraguan juga. Kalau dia banyak ragu, dia akan mencapai keraguan. Misalnya contoh, bagaimana bisa bahagia kalau begini, begini, begini. Artinya dia tidak mengasihi dirinya, Bapak Ibu. Ya kan? Sebenarnya bahagia itu sederhana. Bahagia, bahagia aja. Jadi ciptakan kebahagiaan itu sebanyak mungkin di batin. Jadi Bapak Ibu, di tahap ketiga ini tugas Bapak Ibu adalah inginkan kebahagiaan sebesar-besarnya. Ciptakan. Ya kan? Kebanyakan orang, mereka itu memberikan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Contoh, kalau sudah punya mobil 3 atau 4 baru bahagia. Kalau sudah punya rumah 3 atau 4 baru bahagia. Kalau jabatannya besar di kantor baru bahagia. Kalau bisnisnya langgeng baru bahagia. Kalau ini bisa jalan-jalan ke luar negeri baru bahagia. Kalau ini itu baru bahagia. Itu namanya bukan menciptakan kebahagiaan. Itu namanya memberikan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Tapi menciptakan kebahagiaan caranya gimana? Inginkan saja. Semoga saya bahagia, semoga yang lain bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Oke, kita akan masuk ke tahap ketiga. Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Pada saat meditasi saya akan bantu saya akan bimbing Bapak Ibu. Oke, meditasi kita mulai Bapak Ibu. Sahabat Dhamma, meditasi dimulai. Bagus sekali Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bagus Bapak Ibu, seperti itu terus. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan Bapak Ibu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, semoga semua kebaikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu seperti itu lagi dan lagi, lagi dan lagi. Bagus sekali Bapak Ibu terus. Oke, cukup. Kita akan masuk ke tahap keempat. Sebentar ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap keempat. Oke, Bapak Ibu bisa baca di slide tahap keempat. Dengan semua tabungan kebaikan saya yang besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Jadi kalau di tahap ketiga kan kita inginkan diri kita bahagia. Kalau di tahap keempat kita inginkan lebih banyak orang bahagia. Sehingga kekuatan kebahagiaan yang diciptakan lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya contoh, seseorang menjual, misalnya contohnya aja menjual kopi, ya kan? Menjual 1 gelas kopi kepada 1 orang, sama menjual kopi ke 100 orang. Mana yang keuntungannya lebih besar? Tentu yang menjual kopi ke 100 orang, ya kan? Sama juga memancarkan cinta kasih pada 1 orang dan memancarkan cinta kasih kepada 100 orang, mana yang lebih bahagia? Tentu kepada lebih banyak orang. Kalau tahap ketiga kan diri sendiri. Tahap keempat lebih banyak orang lagi. Jadi nanti tahap keempat Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, ya kan? Kehidupan yang sangat bahagia. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada Bapak Ibu. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, tadi kan Bapak Ibu ciptakan tuh kebahagiaannya. Tadi di tahap ketiga Bapak Ibu ciptakan kebahagiaan. Tapi untuk 1 orang doang, yaitu diri sendiri. Tahap keempat Bapak Ibu ciptakan lebih banyak kebahagiaan kepada lebih banyak orang. Maka kekuatan kebahagiaannya jauh lebih besar. Oke, kita akan masuk ke tahap kelima. Bapak Ibu bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semoga semua makhluk hidup penuh bahagia. Ya,
Jadi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk hidup bahagia. Ya, jadi ini jauh lebih besar lagi kekuatan kebahagiaannya. Jadi gimana sih caranya mikirin semua makhluk? Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah bingung sama sekali. Yang penting Bapak Ibu inginkan saja, pengen banget semua kebaikan saya ini bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke Bapak Ibu, kita mulai tahap kelima. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima saja semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup Bapak Ibu. Kita akan masuk ke tahap ke-6. Kenapa meditasinya cuma sebentar-sebentar aja? Karena yang paling penting itu tahap terakhir. Paling penting itu tahap terakhir Bapak Ibu ya. Oke, kita akan Bapak Ibu bisa baca di tahap ke-6. Dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Ini sama aja seperti tahap kelima, cuman bedanya adalah semua makhluk di seluruh alam semesta. Ya kan? Alam semesta kan tanpa batas ya. Sehingga Bapak Ibu mengasihi semua makhluk, wah ini kekuatan kebahagiaannya jauh lebih besar Bapak Ibu. Karena apa? Karena semua makhluk di seluruh alam semesta itu tanpa batas. Ya, Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Kalau tadi kan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Kalau sekarang adalah kebahagiaan damai yang terbesar. Buddha pernah memberitahu oleh Raja Dewa. Buddha pernah mengajarkan pada Raja Dewa. Raja Dewa pernah bertanya kepada Buddha, dari semua kebahagiaan apa yang paling besar? Raja Dewa bertanya, ya kan? Buddha menjawab, dari semua kebahagiaan Dhamma adalah yang terbesar. Kebahagiaan damai itu apa sih? Kebahagiaan yang didapatkan melalui hukum kebenaran. Kebahagiaan yang didapatkan melalui ajaran Buddha. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, artinya Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang bisa didapatkan melalui ajaran Buddha, ya, melalui ajaran Buddha. Tapi Bapak Ibu pengennya mereka dapatkan yang kebahagiaan damainya yang terbesar bagi mereka. Ya, kebahagiaan damai kan banyak jenis, ya kan? Bapak Ibu pengennya mereka dapatkan yang terbesar. Oke, Bapak Ibu kita akan meditasi lagi tahap ke-6 ini. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu bagus sekali. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu benar-benar pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan masuk ke tahap terakhir, tapi sebelum tahap terakhir, kita akan masuk ke tahap terakhir ya. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, kita akan masuk ke tahap terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide ini. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar dan selalu mendapat kehidupan yang terbaik. Jadi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, jadi gini Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah seperti ini. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Tapi kalau menurut ajaran Buddha, Buddha pernah mengajarkannya seperti ini.
Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta, pemimpin. Jadi pikiran akan membentuk kehidupan seperti apa yang dipikirkan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, Bapak Ibu akan dapatkan kehidupan yang paling bahagia, Bapak Ibu akan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kehidupan paling terbaik itu apa sih maksudnya? Kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik yang Bapak Ibu bisa jalani. Kehidupan yang the best, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang, ya kan, ada orang nih, dua orang, coba, menurut Bapak Ibu mana yang lebih beruntung, ya kan? Orang pertama, ya kan, dia diberikan 100 triliun, dia apa namanya, dia diberikan 100 triliun, jadi sisa hidupnya itu dia bisa menggunakan banyak uang. Tapi orang kedua dikasih tahu, kamu akan menghabiskan hidup kamu dengan kehidupan terbaik. Menurut Bapak Ibu, orang mana yang lebih beruntung? Tentu orang yang kedua, karena dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan kehidupan yang terbaik. Ya kan, uang kan punya 100 triliun belum tentu kehidupan yang terbaik juga Bapak Ibu. Bukan berarti itu jelek juga sih. Tapi itu belum tentu yang terbaik. Tapi kalau kehidupan terbaik, itu sudah pasti yang terbaik dari segala aspek kehidupan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, maka Bapak Ibu akan dapatkan kehidupan yang paling bahagia dan kehidupan yang paling terbaik. Oke, kita mulai meditasinya Bapak Ibu. Saya akan bantu bimbing. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu, terus inginkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini adalah meditasi utama kita. Ini tahap terakhir ini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu setiap saat lakukan ini. Yaitu setiap saat diniatin dalam hati pengen semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik.
Jadi gini Bapak Ibu, sahabat Dhamma, yang mengatur kehidupan itu siapa sih sebenarnya? Ya kan? Sebenarnya yang mengatur kehidupan itu siapa sih? Jadi yang mengatur kehidupan semua makhluk, setiap makhluk, yang mengatur kehidupan setiap makhluk itu siapa? Ya, Bapak Ibu bisa jawab sendiri di hati, ya kan? Ya, menurut ajaran Buddha, yang mengatur kehidupan setiap makhluk adalah pikiran makhluk itu sendiri. Ya, yang mengatur kehidupan setiap makhluk adalah pikiran makhluk itu sendiri. Kenapa? Apapun yang jadi gini. Contohnya Bapak Ibu akan memikirkan hal yang Bapak Ibu ingin pikirkan, ya kan? Sama semua orang, semua makhluk juga. Mereka mengatur kehidupan mereka masing-masing. Tapi makanya Buddha mengatakan dari semua bahaya, bahaya yang paling besar adalah ketika seseorang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, dia tidak bisa mengendalikan kehidupannya, Bapak Ibu. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kenapa? Karena pikirannya aja kacau, gimana dia bisa mengatur kehidupannya, ya kan? Dia tetap mengatur kehidupannya, tapi dia tidak bisa mengendalikan hidupnya, ya kan? Dia yang mengatur kehidupannya sebenarnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan hidupnya seperti yang dia inginkan. Jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang muncul pertanyaan dalam pikiran saya, ya kan? Ini kan untuk semua Bapak Ibu dah. Bagaimana sih caranya menghadapi masa depan? Bagaimana caranya menghadapi masa depan? Karena masa depan itu penuh tanda tanya, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, bagaimana caranya menghadapi masa depan? Coba Bapak Ibu analisa dulu bagaimana caranya menghadapi masa depan. Saya izin minum dulu ya. Terus terang Bapak Ibu, kehidupan saya pribadi hampir tidak ada masalah hidup. Kenapa? Karena saya terus cinta kasih setiap saat. Ya kan? Pikiran saya cuma begini doang setiap saat. Pengen semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik. Tetapi kadang-kadang muncul dalam pikiran tentang masa depan, ya kan? Nanti masa depan gimana ya. Tentu, kadang kan orang khawatir. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum seseorang jadi Buddha atau arahat, maka akan ada kekhawatiran tetap di dalam pikirannya. Dia pun sedikit-sedikit. Tapi saya hadapi dengan cara seperti ini. Oke, masa depan memang tidak pasti. Ya kan? Masa depan memang tidak. Cara saya menghadapinya ya, setiap kali saya mikirin masa depan caranya gini. Masa depan memang tidak pasti, ya kan? Kalau memang salah satu dari karma buruk lampau saya harus berbuah, saya akan terima. Nggak bisa dihindari. Ya kan? Karma buruk kalau berbuah di masa depan kan buahnya penderitaan. Nggak bisa dihindari. Ya kan? Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lampau, yang buruk, kalau kita itu berbuah, nggak bisa dihindari. Jadi buat apa dipikirkan? Ya kan? Kalau terjadi, terimalah. Ya kan? Tapi, ya kan? Saya masih punya saat ini. Saya berpikir seperti itu. Saya masih punya saat ini. Saat ini saya akan berpikir, oke, masa depan ditentukan dari apa ya? Oh, dari apa yang kita tanam saat ini. Menurut ajaran Buddha kan hukum kama. Hukum kama. Jadi hukum kama. Oh, oke, dari kama. Jadi saat ini saya harus melakukan kebajikan yang paling tinggi. Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kebajikan paling tinggi. Apalagi kebajikan yang lebih tinggi daripada menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Nggak ada. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya kan? Contoh, memberi makanan pada seluruh orang kelaparan di dunia. Itu pun kalah dari sama menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Ya kan? Apa? Bangun wihara. Kalau bangun wihara demi tujuan demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik, ya itu bagus. Tapi yang paling penting kan tujuannya. Demi semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Jadi, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, kita nggak bisa rubah. Ya udahlah, mau gimana. Kalau memang dia harus berbuah, ya udah. Buddha sendiri, ya kan? Buddha itu adalah 100% sempurna. Tapi Buddha juga kadang-kadang sakit punggung. Kenapa sakit punggung? Karena di kehidupan lampau beliau, ketika beliau masih menjadi bodhisatta, beliau menjadi seorang pegulat, pernah menjadi seorang pegulat dan mematahkan punggung lawannya. Lalu karma buruknya berbuah ketika beliau menjadi Buddha, sakit punggung. Tapi apakah Buddha komplain? Enggak, hadapilah itu karma. Jadi gini Bapak Ibu, kita nggak akan bisa lari dari karma kita. Nggak ada. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa lari dari karmanya. Tidak ada. Ya udah, kalau memang harus berbuah, terima, bayar. Ya kan? Tapi, ya kan, saat ini kita masih bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik? Ya kan? Inginkan semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Alhasil, semua karma buruk di masa lampau, energinya akan berkurang. Semuanya akan berkurang energinya. Kalau dia berbuah pun dia akan berbuah sedikit-sedikit aja. Tetapi tetap kita masih punya saat ini, Bapak Ibu. Caranya gimana? Terus meditasi.
Inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Itu cara saya menghadapi masa depan. Tapi ada cara lain sih sebenarnya, ada cara lain. Jadi kadang-kadang setiap kali muncul sedikit kekhawatiran dalam batin saya langsung meditasi. Saya pas itu kalau nggak salah saya pernah berpikir kayak gini. Oke, saya punya kehidupan berarti saya punya masa depan. Kira-kira masa depan saya seperti apa ya? Saya ngerti meditasi, saya ngerti hukum karma. Jadi saya coba, kenapa kekhawatiran kadang-kadang muncul? Bagaimana cara menghadapinya? Ya kan? Oke, saya berpikir, oh, saya masih punya masa depan. Bagaimana cara menghadapi masa depan? Oh, saya ketemu jawabannya. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikutin cara ini. Bapak Ibu meditasi. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Habis itu Bapak Ibu bisa berpikir, semoga saya memiliki masa depan yang tercerah, terbaiklah, masa depan terbaik. Ya kan? Semoga saya bisa memiliki masa depan terbaik. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung lagi tentang masa depan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan memiliki masa depan yang terbaik. Ya, ada pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi tentang masa depan. Kenapa? Tadi, seperti tadi dua cara. Pertama, kalau memang mungkin orang kan takut di masa depan menderita. Orang takut di masa depan dia akan menderita. Pikir aja, oke, kalau memang salah satu karma buruk dari kehidupan lampau saya berbuah, dari masa lampau saya berbuah, terimalah, nggak bisa lari. Buat apa? Jadi, tapi ditakutin juga nggak ada guna. Ya kalau memang waktunya berbuah ya berbuahlah, terjadilah. Tapi nggak usah dikhawatirin. Satu, seperti itu. Terus, habis itu lakukan meditasi terus supaya melakukan kebajikan yang tertinggi, supaya mendapat masa depan, ya kan? Yang terbaik. Terus habis itu Bapak Ibu bisa sambil meditasi cinta kasih, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Habis itu Bapak Ibu bisa sambil cita-cita, semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Ya udah begitu aja. Jadi buat apa lagi khawatir tentang masa depan? Ya, tapi tetap Bapak Ibu, ini pasti. Ini adalah sesuatu yang pasti. Sebelum seseorang menjadi Buddha atau Pacika Buddha atau Arahat, dia tidak akan terbebas 100% dari kekhawatiran. Yang tadi saya kasih saran itu sebenarnya hanyalah cara untuk menekan atau mengikis kekhawatiran doang. Tapi memang betul Bapak Ibu, ya kan? Memang sih, yang terbaik itu adalah menghancurkan semua kotoran batin supaya tidak ada penderitaan lagi, ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Bambang. Dari Pak Bambang. Malam, Pak Paulus, saya ada pertanyaan, mohon petunjuk. Pada saat memberikan persembahan ke meja altar, apakah cukup kita berkehendak saja atau ada parital yang lain? Boleh. Jadi buah. Kalau bisa sih gini ya. Jadi kan kalau bisa buahnya itu dipersembahkan ke altar, ya kan? Kalau bisa sebelum mempersembahkan baca dulu 3 perlindungan, 5 sila. Habis itu dana ke altar, kalau mau baca 1 atau 2 parita, habis itu pelimpahan jasa. Ya kan? Sambil meditasi lah kalau bisa meditasi, pengen semua kebaikan yang memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu lagi dan lagi dan lagi. Ya, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Yuliana. Malam Pak Paulus, saya mau bertanya, apakah ada hubungan antara vegetarian, meditasi, dan cinta kasih? Tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, jadi vegetarian adalah vegetarian, cinta kasih adalah cinta kasih. Bahkan Buddha maha sempurna loh. Buddha adalah yang paling tinggi lah kalau mau dibilang. Pada saat ada yang dana ikan ya Buddha terima aja, makan. Ya, Buddha yang maha sempurna. Acuan kita Buddha lah, ya Buddha. Ya. Jadi kalau Buddha mengatakan itu ada kaitannya, itu ada kaitannya. Kalau Buddha nggak pernah membahas kaitan antara vegetarian dan cinta kasih, tidak ada. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi ya kan, kalau mau makan daging, beli yang sudah mati di pasar. Jangan. Tapi gini aja sih Bapak Ibu ya, terus terang ya. Nih terus terang saya katakan, siapapun yang melakukan cinta kasih sungguh-sungguh setiap saat dalam hidupnya, dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi dia tahu, pokoknya dia tahu dah. Gimana dia bisa tahu? Kapanpun ada sinyal itu bisa menyakiti makhluk lain, dia tidak akan melakukannya, sama sekali nggak akan. Jadi siapapun yang telah melewati tahap meditasi ini, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, mereka memiliki bodyguard. Bukan bodyguard, apa sih? Pengawal lah, kalau mau dibilang pengawal. Maksudnya bukan dewa ya, tapi pengawal batin. Ya, jadi dia tahu apa yang masih bisa pantas dilakukan, apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Dia tahu, benar-benar dia tahu. Jadi vegetarian terus terang tidak ada kaitannya sama sekali dengan cinta kasih, sama sekali nggak ada. Karena gini Bapak Ibu, kalau orang berpikir justru ini pandangan salah. Terus terang saya katakan ini pandangan salah. Kalau orang berpikir dengan makan daging dia melukai makhluk lain,
Itu pandangan salah, jelas-jelas itu daging, itu nggak ada makhluk sama sekali di situ. Saya kalau mau vegetarian boleh nggak sih? Bebas, siapapun boleh vegetarian demi kesehatan atau apa. Tapi itu bukan demi tujuan cinta kasih, itu sama sekali nggak ada kaitannya, sama sekali nggak ada kaitan. Ada pertanyaan lagi dari sahabat nama Ifat. Selamat malam Pak Paulus, bagaimana pandangan Buddhis terhadap Ciong Sio? Tidak ada hal seperti ini. Jadi gini lah Bapak Ibu, terus terang ya. Dalam hidup, gini, acuan saya kadang gini, kalau saya berpikir tentang kehidupan, kan saya juga masih hidup Bapak Ibu. Kadang saya berpikir tentang kehidupan, ya kan? Bagaimana cara saya menghadapi masa depan, atau bagaimana cara saya menghadapi ini dan itu, ini dan itu. Acuan saya ajaran Buddha. Buddha bilang apa? Saya yakin. Buddha nggak bilang, kalau Buddha nggak bilang, saya nggak begitu peduli. Kalau Buddha bilang saya yakin, Buddha nggak bilang saya nggak peduli apapun. Feng Shui lah atau apalah, ya kan? Buddha, kalau Buddha nggak bilang saya nggak peduli apapun. Kalau Buddha yang bilang saya akan ikutin. Misalnya contoh apa? Buddha nggak bilang harus vegetarian. Jadi kalau menurut saya mau vegetarian boleh nggak ya udah. Buddha juga nggak pernah mengatakan tentang Feng Shui. Ilmu Feng Shui sebenarnya ada nggak? Ilmu bintang sebenarnya ada nggak? Sebenarnya ada Bapak Ibu. Saya nggak bilang itu nggak ada. Itu ada kaitannya, tapi siapa yang bisa mengetahui itu semua selain Buddha? Nggak ada. Siapa yang bisa baca itu semua? Nggak ada selain Buddha. Hanya Buddha yang bisa baca itu semua. Jadi apa namanya? Jadi kita nggak usah pusing antara Feng Shui, Ciong-ciong dan segala macam, nggak usah pusing. Yang kita perlu lakukan adalah cinta kasih setiap saat. Pengen semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus begitu seperti itu. Udah. Kalau bisa nih, saran dari saya, Bapak Ibu, saran dari saya, tidak perlu berpikir, tidak perlu memikirkan apapun di luar sudut pandang ajaran Buddha. Ya terserah Bapak Ibu, ya kan? Memang si ajaran Buddha Hipasiko ini cuma saran doang. Sisanya terserah Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya tidak akan memikirkan sesuatu di luar daripada sudut pandang ajaran Buddha. Tidak akan. Karena ya buat apalah, ya kan? Jadi orang mau ngomong apa di luar sana kayak gimana. Kalau berhubungan sama ajaran Buddha, saya dengar. Kalau nggak berhubungan, ya paling untuk menghargai dia ya saya dengar lewat kuping aja, tapi lewat pikiran saya nggak dengar, lewat kuping saya dengar. Tapi kalau sesuatu berhubungan dengan ajaran Buddha, saya dengar, pasti saya dengar ya. Jadi kalau saya pribadi, cara saya jalani hidup adalah saya lihat ini sudut pandang Buddhism nggak, ini sudut pandang Dhamma nggak. Kalau iya saya jalanin, kalau nggak saya nggak menyalahkan juga sih, menyalahkan atau apa itu terserah orang. Jadi orang mau melakukannya atau tidak itu terserah mereka. Jadi saya juga tidak mau berdebat dengan orang, saya tidak mau ini. Tapi kalau saya menjalani sesuatu, ya kan hidup. Jadi kayak misalnya contoh saya mikirin, oh saya punya masa depan ya. Gimana cara saya menghadapi semua masa depan saya gini. Saya berpikir apa? Oh Buddha kan ngajarin hukum karma. Oke, kalau Buddha ngajarin hukum karma, coba saya pikir. Berarti kalau gitu saat ini saya harus melakukan karma yang terbaik. Karma yang terbaik Buddha juga pernah mengajarkan. Cinta kasih adalah yang terbaik. Ya udah, cinta kasih. Jadi kalau saya pribadi, saya menjalani hidup ini sesuai ajaran. Jadi sesuai sudut pandang ajaran Buddha aja lah. Saya nggak mau pusing terus terang. Nah, ada bertanya lagi dari sahabat Dama Yuliana. Maaf, saya mau bertanya lagi. Apakah boleh kita memesan daging untuk dimasak? Maksudnya hanya bagian tertentu, bukan satu ekor. Terima kasih. Ya kalau misalnya hewannya sudah mati sih nggak apa-apa. Tapi tanya dulu, telepon. Kira-kira hewannya masih hidup nggak? Gitu. Jangan seperti ini. Misalnya contoh, misalnya ada nih penjual ayam. Telepon 1 minggu sebelumnya. Oke, minggu depan saya pesan ya 3 ekor ayam. Jangan. Kenapa? Karena ayamnya udah pasti fix belum mati. Ya kan? Fix, masih hidup lah. Jadi kalau kita pesan, jangan bilang seperti itu. Kalau ada yang pesan, maka itu terkondisi untuk terbunuh. Tapi kalau langsung, misalnya telepon pagi hari, sekarang ada ayam berapa? Oh, ada 3. Oh, udah dipotong ya. Ya udah, saya beli dong. Tolong antar ke rumah, itu boleh. Terus tapi ada beberapa makanan yang memang dihindari, seperti contoh telur bebek. Jangan beli telur bebek. Kenapa? Karena telur bebek itu masih bisa berubah menjadi seekor bebek. Kalau dipecahin, dia itu sama dengan membunuh. Tapi kalau telur asin boleh. Jadi contoh ke warteg atau rumah padang atau apapun yang ada telur asin ya, beli itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terus terang ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, bagaimana saya menjalani hidup? Saya dari sudut pandang Buddhism aja lah. Sisanya saya nggak peduli. Terus terang saya nggak peduli. Orang mau berpikir seperti apa, begini, begitu, ya itu kan pikiran mereka. Saya juga nggak ada hak untuk nyalain mereka kan. Saya juga nggak mau mengatur kehidupan orang lain, biarin lah. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat ajaran Buddha di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, ya tidak ada ajaran yang seindah ajaran Buddha.
di mana Buddha membabarkan dhamma begitu indah, ya kan? Tentang tentang kenapa makhluk bisa terlahir ulang seperti ini karena kamanya. Buddha juga mengajarkan tentang kama dan akibat. Buddha juga mengajarkan bagaimana semua alam-alam semua ini meditasi, cinta kasih dan segala macam. Betapa indah ajaran itu. Terus terang, ya ajaran Buddha lah yang paling indah. Tapi kadang-kadang memang sih terus terang. Kadang-kadang saya cuma pengen belajar aja tentang bagaimana cara melihat pandangan orang pada di masa ini. Ya udah, kadang saya lihat YouTube, saya dengerin tentang motivator-motivator orang lain. Bukan untuk belajar untuk dipraktekkan dalam hidup, bukan. Saya pengen tahu apa pikiran orang saat ini. Bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan. Jadi saya bisa tahu bagaimana nanti cinta kasih ini, ajaran Buddha ini diterapkan banyak orang dengan bahasa-bahasa yang mereka bisa mengerti. Tapi terus terang, kalau saya pribadi, acuan saya cuma satu, sudut pandang ajaran Buddha. Sisanya terus terang saya nggak peduli sama sekali. Ya, oke. Bapak Ibu, sekarang kita akan meditasi lagi. Jadi gini Bapak Ibu, Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan membentuk masa depan kita. Terus terang, itu akan membentuk masa depan kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu pilih satu cita-cita, dua cita-cita, tiga cita-cita. Buddha mengatakan siapapun yang memiliki moralitas dan cinta kasih, apapun yang mereka cita-citakan pasti tercapai. Oh, ada yang bertanya, tapi sebelum kita meditasi, kita coba tanya jawab dulu ya. Pak, bagaimana agar seluruh anggota keluarga juga bisa menerapkan ajaran Dhamma dalam kehidupan? Bagus, ini pertanyaan bagus. Kenapa bisa ada pertanyaan seperti ini? Karena cinta kasih kepada keluarga. Jadi, Bapak Ibu sahabat Dhamma yang pengen keluarganya juga belajar Dhamma, berkembang dalam Dhamma, caranya gimana? Nah, ini tahap meditasi yang akan kita ini nih. Jadi pada saat Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu inginkan dalam hati, pengen satu keluarga semua melatih cinta kasih universal, berkembang dalam Dhamma, punya keyakinan yang kuat pada Buddha Dhamma Sangha. Kan apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi di masa depan, ya. Oke Bapak Ibu, kita akan meditasi 10 menit. Pada saat meditasi 10 menit, saya akan bimbing Bapak Ibu, ya. Saya akan bimbing Bapak Ibu. Maksudnya saya akan sharing kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap pejamkan mata aja sambil meditasi. Nanti saya akan sharing Dhamma supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti. Karena ketika tutup mata meditasi itu bisa melihat pikiran secara langsung. Oke, kita mulai meditasi. Meditasi dimulai. Pejamkan mata. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen banget dengan setulus hati semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu tetap pejamkan mata, tetap meditasi ya. Saya akan sharing Dhamma. Apapun pikiran Bapak Ibu saat ini adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik, itulah masa depan Bapak Ibu. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali. Penginkan semoga semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, terus inginkan dengan sungguh-sungguh. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Ya Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu saat ini adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Kapanpun muncul kekhawatiran, Bapak Ibu bisa berpikir, semoga saya memiliki masa depan yang terbaik, seperti itu. Semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Karena Bapak Ibu berpikir masa depan terbaik, maka masa depan Bapak Ibu adalah yang terbaik. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita, pengen keluarga semua melatih cinta kasih, berkembang dalam Buddha Dhamma, dan suatu hari mencapai pembebasan dari semua penderitaan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Kapanpun ada pemikiran-pemikiran yang membuat hati susah, terima dengan lapang dada dan abaikan saja. Jangan dinikmati. Kenapa? Kalau dia dinikmati, dia akan menjadi besar dan akan menjadi cerminan masa depan. Terus Bapak Ibu meditasinya, inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Apapun yang dipikirkan, itu adalah cerminan kehidupan di masa depan. Apapun yang dipikirkan, itu adalah cerminan kehidupan di masa depan. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa berpikir, semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga bisa berpikir, semoga bisa mengikis kekhawatiran, bisa menghancurkan kekhawatiran. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu terus. Semakin besar cinta kasih Bapak Ibu, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan, semakin terbaik hidup Bapak Ibu di masa depan. Inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu, terus seperti itu. Tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Ya, Bapak Ibu bisa rancang semua masa depan Bapak Ibu, benar-benar bisa. Benar-benar bisa. Seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan, ya kan? Bisa, ya kan? Terus inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu sambil rancang kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung, biar pikir aja, semoga saya memiliki masa depan yang terbaik. Seperti itu aja. Sembari inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita istirahat dulu meditasinya Bapak Ibu. Kita istirahat dulu. Jadi Bapak Ibu hidup ya seperti ini aja. Ya, seperti ini. Ya sebenarnya sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah. Ya kan kenapa?
Ya nggak perlu aja. Sebenarnya nggak ada yang patut untuk dikhawatirkan. Tapi memang Bapak Ibu, ini adalah sifat alami dari kotoran batin. Sebelum seseorang menghancurkan kotoran batin, semua kotoran batin tetaplah masih ada kekhawatiran dikit-dikit. Tapi kan Bapak Ibu sudah bisa tahu triknya bagaimana, ya kan? Seperti itu aja, ya kan? Semoga bisa memiliki masa depan yang terbaik. Habis itu apalagi yang perlu dikhawatirkan? Mungkin ada pemikiran, tapi kalau nanti beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi gimana dong? Kan tadi sudah dibahas. Kalau dulu kita pernah melakukan karma buruk, dan karma buruk itu memang harus berbuah, ya kita nggak bakal bisa hindari, ya kan? Kita nggak bakal bisa hindari, ya udah terima hadapilah, terima hadapilah, ya kan? Tapi kan kita bisa buat karma baik-baik yang banyak, cinta kasih sekuat-kuatnya sambil beraspirasi pengen punya masa depan yang terbaik. Tapi ya tetap Bapak Ibu terus terang ya, sebelum seseorang jadi Buddha atau pencipta Buddha atau Arhat, tetap akan ada kekhawatiran biarpun sedikit. Tapi ya jauh lebih mending lah daripada dulu-dulu, ya kan? Daripada kebanyakan orang yang jadi gini, terus terang ya Bapak Ibu ya, terus terang kebanyakan orang di dunia, aduh, ya kan? Kekhawatiran mereka itu dahsyat, terus terang dahsyat. Dari bangun pagi, begitu bangun pagi langsung khawatir. Kerja khawatir, ini khawatir, sebelum tidur khawatir, setiap saat khawatir. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma kan udah sering meditasi, udah ngerti caranya. Oke, meditasi aja. Ya kalau memang akibat karma buruk harus berbuah, ya udah terimalah, nggak bisa dihindari. Terus meditasi terus, cinta kasih, tanam kebajikan yang tertinggi. Terus inginkan masa depan yang terbaik. Udah begitu. Ya. Jadi sebenarnya kita semua sangat beruntung lah Bapak Ibu. Kita mengenal ajaran Buddha ini sangat-sangat beruntung. Ya. Ada yang bertanya, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Saat malam Pak Paulus, misalnya Pak ada orang yang ngomong ke kita mau pindah ke agama Buddha, bagaimana kita membimbing orang yang mau belajar agama Buddha? Karena di satu sisi kita sendiri masih berkembang dan butuh arahan dalam Dhamma. Bagus nih pertanyaan. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Kadang dalam hidup juga saya kalau mikir, oh ada ini nih, ada misalnya contoh, ada sesuatu yang harus diselesaikan, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Bagaimana cara saya hadapi semua itu? Ya kan? Saya hadapi, udah. Saya meditasi, pengen semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Terus saya semoga ketemu cara terbaik, ya kan? Ya seperti itu aja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah bingung sama sekali. Jadi mau mengenalkan ajaran Buddha, langsung aja orangnya siapa itu. Semoga dia dan semoga keluarga saya, semua sahabat-sahabat saya, termasuk dia bisa berkembang dalam Dhamma. Dia mau agama apapun sebenarnya nggak masalah lah. Yang penting dia berkembang dalam Dhamma. Kita kan bukan cari-cari. Ya kan. Buddha juga mengatakan beliau itu tidak mencari pengikut. Beliau itu hanya demi atas dasar cinta kasih mengajarkan Dhamma. Jadi sebenarnya dia mau agama apa biarin. Nah, lagi pula Buddha ini bukan ajaran kok. Yang Buddha ini bukan agama, Buddha ini ajaran. Jadi yang paling penting adalah dia berkembang dalam Dhamma. Nggak usah berpikir semoga dia pindah agama Buddha, nggak usah. Yang penting adalah semoga dia berkembang dalam Dhamma, semoga dia berkembang dalam cinta kasih, semoga dia berkembang keyakinannya pada Buddha Dhamma Sangha. Gitu aja, ya. Apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi di masa depan. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Erna. Pak, dalam meditasi apakah kita harus menyadari keluar masuknya nafas kita atau mengambil satu objek untuk dijadikan perhatian? Ya oke sih, ini boleh. Ini namanya meditasi anapanasati. Bagus juga, bagus. Tapi nggak mudah untuk diajarkan di kelas Zoom. Bisa sih, untuk orang-orang yang sudah cinta kasih bisa. Saya bisa sharing bagaimana caranya. Caranya adalah ya udah amati aja, niatin aja, pengen menyadari nafas masuk, nafas keluar, udah begitu. Tapi yang paling penting cinta kasih aja Bapak Ibu. Cinta kasih. Jadi Buddha pernah mengatakan, ya kan? Dari semua kebajikan yang bisa memberikan akibat di masa depan, cinta kasih adalah yang terbaik. Anapanasati bagus nggak? Bagus. Kalau Bapak Ibu pengen ya silakan. Tetapi kalau Bapak Ibu mau anapanasati, mungkin Bapak Ibu bisa ikut kelas Zoom-nya ini deh. Cari-cari aja di Instagram atau apa yang kayak Bante Nyanukangsa, Bante Aloka, kadang-kadang Bante Kondanya, itu kan mengajarkan tentang anapanasati, ikutin aja. Nanti dikasih tahu arahannya. Nah, kalau di kelas Zoom ini kan saya lebih fokus kepada cinta kasih seperti itu. Anapanasati bagus nggak? Bagus, bisa menenangkan pikiran. Terus terang bagus sekali, ya. Ada yang bertanya lagi? Dari sahabat Dhamma Yusuf Fudoyo. Pak, mohon izin bertanya, bagaimana konsep reaksi karma lampau yang ada di alam bawah sadar tercipta dan terulangi lagi? Karena terlahir sebagai manusia akar 2, bisakah dapat merubah dengan meditasi cinta kasih? Jadi gini, apa namanya? Sebenarnya tidak ada pikiran alam bawah sadar. Tidak ada, tidak ada. Kalau dalam ajaran Buddha,
Itu disebutnya adalah, nggak ada sih sebenarnya kayak gituan, nggak ada. Jadi terdapat cita, ya, kesadaran itu ada 89, ya. Tapi ada, kalau ditambah lokutara cita bisa jadi 121. Nah, apa namanya, mental pikiran ada 52, ya, 52, ya. Nah, rupa materi ada 28. Nah, jadi tidak ada satu pun yang membahas tentang pikiran alam bawah sadar. Itu adalah apa yang orang-orang, ya kan, itu kan mereka belajar seperti itu, mereka berpersepsi seperti itu, ya udahlah, itu kan ini. Tapi menurut ajaran Buddha tidak ada pikiran bawah sadar. Yang ada itu adalah pikiran bajik, pikiran tidak bajik. Itu doang, pikiran bajik, pikiran tidak bajik. Itu doang yang ada. Jadi yang ada itu pikiran bajik atau pikiran tidak bajik. Tidak ada pikiran alam bawah sadar, tidak ada. Jadi gini, ada pikiran sadar, ada pikiran tidak sadar. Pikiran sadar itu apa? Ketika seseorang berpikir dan dia sadar akan pikirannya. Pikiran tidak sadar itu apa? Ketika dia melakukannya, dia tidak sadar dia melakukannya. Ya, bukan alam bawah sadar, nggak ada. Dalam ajaran Buddha tidak membahas itu, dan saya tidak mau memakai kalimat itu. Terus pertanyaannya, karena terlahir sebagai manusia akar 2, bisakah merubah dengan meditasi cinta kasih? Tidak bisa. Dia seumur hidup akan akar 2. Dan semua orang yang akar 2, mereka tidak bisa meditasi cinta kasih. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu Bapak Ibu akar 3 atau akar 2, selama Bapak Ibu ada niat pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, pasti itu akar 3. Udah absolutely. Itu pasti. Hanya orang yang punya kebijaksanaan yang bisa berpikir seperti itu. Kalau nggak punya kebijaksanaan, dia nggak bakal bisa berpikir sejauh itu. Ya. Nah, jadi akar 2, bagaimana cara membantu orang yang punya akar 2? Ya, kalau akar 2, dia punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, bisa dia melakukan kebajikan. Bahkan hewan pun bisa punya keyakinan, ya kan? Punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, bisa. Keyakinan bisa. Tetapi cinta kasih sampai pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, nggak akan bisa. Maksudnya nggak akan bisa apa? Mungkin Bapak Ibu berpikir, gimana caranya nggak bisa? Oh, cuma dipikir doang kok nggak bisa? Nggak bisa. Mereka nggak bisa berpikir sejauh itu. Ya, mereka nggak bisa berpikir sejauh itu. Jadi akar 2 itu kalau mau dibilang, kalau ada ciri-cirinya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mereka itu tidak bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang kebijaksanaan. Contoh, udah maafin aja. Dia kan cuma terima kondisinya begini. Dia nggak bisa. Dia hanya akan berpikir dengan cara dia berpikir doang. Ya, tapi dia bisa nggak melakukan kebajikan? Bisa. Dia bisa berdana, dia bisa ini, bisa. Ya, tapi dia bisa terlahir ulang dengan akar 3, tapi tetap selama dia akar 2 di kehidupan ini, dia tidak akan pernah bisa meditasi, tidak akan pernah bisa. Ya, izin minum dulu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengatakan akar 2 masih bisa meditasi, enggak. Akar 2 sama sekali nggak bisa meditasi. Jadi ketika dia pengen cinta kasih, dia pengen mengamati, dia nggak bisa juga, dia nggak bisa berpikir sejauh itu. Jadi akar 2 itu pikirannya adalah gini Bapak Ibu. Jadi kan kadang-kadang mungkin Bapak Ibu waktu kecil pernah berpikir, apa yang dimaksud kehidupan ya? Kenapa kehidupan seperti ini ya? Apa awal dari kehidupan? Nah, ciri-ciri orang seperti itu akar 3, udah pasti akar 3. Adalah orang yang mencari tahu tentang kehidupan, pengen mencari tahu kebenaran lebih jauh, lagi dan lagi. Tapi kalau akar 2, mereka nggak bisa berpikir seperti itu. Mereka nggak bisa, bahkan merenungkan hal-hal yang berbau dhamma pun nggak bisa. Tapi mereka bisa nggak belajar dhamma, baca-baca buku, ini segala macam? Bisa, mereka bisa. Jadi, tapi mereka harus ada arahan. Harus ada orang yang, misalnya contoh, berdana akibatnya kaya. Ya, berdana akibatnya makmur. Ya, dia bisa. Kayak gitu bisa. Jalanin sila akibatnya tidak terlahir di alam neraka. Seperti itu doang bisa. Tetapi kalau merenung sampai jauh, sampai apa maksudnya semua makhluk di seluruh alam semesta dapat kebahagiaan nama terbesar, kehidupan terbaik, nggak bisa, nggak akan bisa. Ya kan? Mau 10 tahun, 20 tahun pun nggak akan bisa. Ya, tetapi rata-rata orang yang belajar ajaran Buddha itu semua akar 3 kebanyakan. Hampir semua akar 3. Ya. Ada nggak akar 2? Mungkin dia punya keyakinan doang pada ajaran Buddha, tapi dia nggak sungguh-sungguh belajar ajaran Buddha. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus karena banyak orang yang bingung tentang akar 3, akar 2 ini. Banyak orang ya, banyak orang yang bingung akan ini. Ya, bagus. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lagi silakan. Ya, oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan meditasi lagi sembari menanti pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma nggak usah bingung. Masa depan nggak usah bingung. Kenapa nggak usah bingung? Masa depan yang terbaik. Ya seperti itu. Kalau memang akibat karma buruk lampau harus berbuah, ya udahlah mau gimana, terima. Tapi kan dia belum berbuah, ya udah hadapi saat ini. Caranya kumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya dengan meditasi cinta kasih. Inginkan semua kebaikan, memberikan semua makhluk kebahagiaan dan usaha kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Vivi Setio. Malam,
Saya meyakini banget kalau orang tua adalah lahan ladang rezeki. Tapi apa harus kita lakukan selain mengembangkan cinta kasih dan saya setiap hari untuk melepas dari membenci dan dibenci? Nah, ini ya. Ini pertanyaan yang menarik terus terang. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, nah terus terang, saya berpikir nggak bagaimana caranya melepas kehidupan dari membenci dan dibenci. Terus terang saya nggak pernah kepikiran. Untuk saat ini saya nggak pernah kepikiran hal itu. Kenapa? Karena di dalam hidup saya tidak ada hal seperti itu. Karena saya nggak pernah mikirin. Tapi ada keinginan melepas membenci dan dibenci itu sudah bagus. Tetapi yang perlu dihilangkan adalah jangan ada pikiran bahwa hidup itu harus benci dan dibenci, benci harus dibenci. Melepas pikiran seperti ini bagus sekali. Tetapi yang paling penting adalah yang pengen saya kasih tahu Bapak Ibu adalah pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Jadi apa yang kita pikirkan? Jadi gini Bapak Ibu, ya. Kalau seseorang berpikir lingkungannya membenci dia atau dibenci, membenci, dibenci, ya hidup bakal jadi seperti itu. Tapi memang nih yang bertanya pengen melepas daripada itu semua. Itu bagus terus terang. Caranya adalah meditasi terus dan jangan pernah mikirin hal ini. Selalu berpikir saya ingin melepas kehidupan saling membenci. Itu aja, ya kan? Tapi jangan berpikir saat ini banyak kebencian ini itu di sekitar gini. Jangan. Berpikir aja seperti ini. Saya ingin terbebas dari kehidupan yang saling membenci, seperti itu. Ya, saya ingin punya kehidupan yang penuh cinta kasih, terbebas dari saling membenci. Jadi gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pasti nggak mungkin setiap saat sibuk, kan? Nggak mungkin setiap saat sibuk. Bapak Ibu meditasi aja. Meditasi itu serancang kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan, seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan. Oh, pengen hidup terbebas dari kebencian, hidup harmonis, hidup penuh cinta kasih. Semoga orang-orang di sekeliling saya penuh cinta kasih semua. Nih, ya ini terus terang dah. Ya, dalam meditasi cinta kasih, terus terang. Kadang-kadang saya membuat cita-cita nggak? Iya, saya ada membuat cita-cita juga. Semuanya lah tercapai terus terang. Semuanya. Kadang-kadang juga saya tahu sih sebenarnya saya nggak kaget juga, tapi kadang-kadang saya wow juga. Oh iya ya, ini meditasi cinta kasih ini memang luar biasa. Ya kan? Apapun yang saya cita-citakan itu tercapai semua. Mau bentuknya gimana, nanti kapan waktunya, kapan kondisinya seperti apa, bagaimana, tercapai semua. Biarpun kadang-kadang saya berpikir, kayaknya nggak tercapai. Tapi nggak apa-apa lah. Pertama saya berpikir kayak gini, saya mah bikin cita-cita itu hanya untuk meditasi cinta kasih aja. Ya kan? Yang penting saya cinta kasih kuat-kuat, tercapai nggak tercapai saya sebenarnya nggak begitu peduli. Yang paling penting itu saya pengen lebih banyak makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi. Cita-cita itu hanya untuk memotivasi saya lebih kuat cinta kasih. Tapi cita-cita tercapai semua, gimana? Jadi ya kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal atur aja apapun yang Bapak Ibu inginkan, ya kan? Bapak Ibu cinta kasih kuat-kuat. Pengen seperti apa? Kehidupan pengen seperti apa? Nah, jadi gini Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu pengen kehidupan seperti apa, cinta kasihnya harus makin besar. Saya pengen hidup yang terbebas dari saling membenci dan dibenci. Kuat-kuat meditasinya, pengen banget semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus. Nanti akan tercapai. Ya. Oke, kita akan praktekkan. Kita akan meditasi 5-10 menit Bapak Ibu ya. Kita akan meditasi 5-10 menit. Oke Bapak Ibu, sebelum meditasi, Bapak Ibu pikirkan dulu cita-cita Bapak Ibu. Yang tadi bertanya juga boleh. Semoga saya terbebas dari kehidupan yang saling membenci dan dibenci. Bagus sekali, bagus sekali. Ini sebenarnya pertanyaan bagus nih ya. Ada keinginan seperti ini aja udah bagus banget. Ya. Oke, Bapak Ibu bikin cita-cita apapun, kita akan meditasi. Oke? Kita meditasi, kita pejamkan mata. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, cita-cita pikirkan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena dia sudah muncul di pikiran, itulah yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin cita-cita ini lebih cepat tercapai, Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen banget. Kalau Bapak Ibu benar-benar pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, cita-cita Bapak Ibu pasti tercapai. Semakin besar cinta kasihnya, semakin tercapai cita-citanya. Terus Bapak Ibu, terus apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan.
Ya, apa? Bagus sekali. Terbebas dari kehidupan yang saling membenci atau dibenci atau apapun lah. Ya, kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan, berkembang di kebijaksanaannya, cinta kasih terus berkembang, pengen memotivasi lebih banyak orang berkembang dalam cinta kasih, dalam Buddha Dhamma. Terus Bapak Ibu, terus. Inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget. Terus Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita, apapun cita-cita yang Bapak Ibu inginkan, pikirkan. Bapak Ibu juga bisa berpikir semoga bisa memiliki masa depan yang terbaik atau apapun lah yang Bapak Ibu inginkan. Sembari kehendak cinta kasih, pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget. Oke, meditasi ya cukup Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, hidup seperti itu aja. Seperti itu aja, ya kan, lagi dan lagi. Ya kan, terus seperti itu. Bapak Ibu amati terus, ya kan. Kita harus tahu, ya Bapak Ibu. Kita juga harus bisa menyadari kelebihan dan kekurangan kita, Bapak Ibu. Kekurangan itu maksudnya gimana? Oh, kok saya sering khawatir ya. Oke, kalau sadar, oke, kalau gitu sambil meditasi, sambil aspirasi. Semoga bisa mengurangi kekhawatiran. Kalau misalnya kekurangannya adalah, kok gampang tersinggung ya, langsung meditasi. Semoga bisa tidak mudah tersinggung atau apa, kita harus bisa menyadari semuanya, ya kan, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengetahui diri kita Bapak Ibu, ya kan, kita adalah orang seperti apa sehingga kita bisa mengurangi kelemahan kita sedikit demi sedikit, ya kan. Jadi terus amati, ya misalnya contoh, ya kan, contoh overthinking atau apapun Bapak Ibu pengen mengurangi kelemahan Bapak Ibu kalau misalnya ada, ya kan, caranya meditasi aja. Semoga saya jadi orang yang tidak overthinking atau apapun yang Bapak Ibu inginkan. Ya, terserah Bapak Ibu. Ya, oke, ada pertanyaan coba saya ini. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi gini aja Bapak Ibu. Ya, saya tahu salah satu kotoran batin yang paling sering muncul apa? Kekhawatiran. Ya, kekhawatiran ini memang apa namanya? Sebelum seseorang jadi Buddha, Pacika Buddha atau Arahat, dia akan terus datang. Lalu bagaimana caranya? Akan saya bahas lagi. Tadi saya udah bahas kan, tapi akan saya bahas supaya Bapak Ibu makin paham. Jadi gini Bapak Ibu, kalau memang salah satu dari perbuatan buruk kita di masa lampau harus berbuah, biarkan dia berbuah. Maksudnya apa? Kita tidak akan bisa menghindarinya, ya udah biarin aja, hadapi. Tapi ada cara untuk mengurangi efeknya. Kan belum terjadi. Begini pertanyaannya, ya kan kita nggak tahu apa karma buruk di kehidupan lampau. Belum tentu juga ada yang gede-gede, ya kan? Belum tentu juga ada karma. Misalnya takut, misalnya contoh, ya kan? Wah takut nih di masa depan jadi melarat, seperti itu, ya kan?
Itu kan akibat dari karma buruk. Ya, itu belum tentu dilakukan juga di masa lalu. Takut nanti ini khawatir. Nih, kalau memang akibat karma buruk harus berbuah, biarkan dia berbuah. Hadapi, ya kan? Tapi Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu masih punya saat ini. Caranya adalah gimana? Meditasi kuat-kuat terus pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik sambil berpikir, semoga saya hidup tanpa kekhawatiran, semoga masa depan saya yang terbaik. Ya seperti itu aja. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi tentang apapun dalam hidup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya. Oh iya, ada yang tadi sahabat Dhamma Vivi bertanya. Saya meyakini banget kalau orang tua adalah lahan ladang rezeki. Betul. Kenapa? Saya akan bahas. Kenapa sih orang yang berbakti pada orang tuanya sama orang yang durhaka sama orang tuanya itu kehidupannya sangat berbeda? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya itu dari pikiran. Jadi gini, orang yang berbakti sama orang tuanya itu karena dia mengingat budi baik yang orang lain berikan pada dia, atau dia mengingat semua kebaikan yang dia dapatkan. Sehingga karena dia menikmati semua kebaikan yang dia dapatkan, sehingga kebaikan akan berlipat-lipat ganda lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena dia menghargai semua kebaikan yang dia dapatkan, entah dari orang lain atau entah dari apapun yang dia dapatkan. Dia menghargainya. Ya, makanya orang yang berbakti pada orang tua ada orang yang mudah bersyukur. Ya, kenapa? Karena dia menghargai semua budi baik orang lain. Dia menikmati semua kebaikan yang dia dapatkan dalam hidup, sehingga kehidupannya terus membaik. Tetapi orang yang durhaka sama orang tuanya, bahkan sama orang yang melahirkan dia ke dunia aja, dia durhaka. Ya kan dia makanya orang seperti ini mau dapat apapun dia nggak bakal bersyukur, dia akan selalu lihat semua dari yang jelek-jelek doang. Jadi dia menikmati semua penderitaan kan, ya udah hidupnya penderitaan lah ya. Nah sama juga seperti orang bersyukur sama orang mengeluh, semakin sering bersyukur semakin banyak hal baik yang didapat karena dia menikmati semua hal baik. Semakin sering mengeluh semakin banyak hal buruk yang dia dapat. Kenapa? Karena dia menikmati penderitaan. Ya, caranya sih Bapak Ibu sih nggak usah bingung, sebenarnya caranya seperti ini aja Bapak Ibu. Terus cinta kasih setiap saat, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Lagi dan lagi seperti itu, lagi dan lagi. Seperti itu terus-terusan lagi dan lagi. Ya kan? Ya udah kehidupan Bapak Ibu yang bakal jadi yang paling bahagia dan yang terbaik. Ya kan? Yang lain-lain itu sekedar pengetahuan aja lah. Sekedar pengetahuan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen berbakti pada orang tua tapi bingung caranya gimana? Ada caranya Bapak Ibu. Caranya adalah begini. Sambil meditasi, sambil berpikir, semoga orang tua saya berkembang dalam Buddha Dhamma, berkembang dalam cinta kasih, makin yakin pada Buddha Dhamma, terus mendapat kebahagiaan yang terbesar, ya kan? Dan suatu hari mencapai pembebasan, nibbana suatu hari. Ya kan, gue sebingung, ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kelas ini cobalah kalau ada pertanyaan lagi ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu sahabat Dhamma yang mau bertanya tentang apapun, baik tentang kehidupan, Dhamma atau meditasi, silakan ketika di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa, nih ada pertanyaan tadi dari sahabat Dana. Gimana cara membimbing orang untuk berkembang dalam ajaran Buddha? Bapak Ibu bisa sambil meditasi begini. Semoga saya bisa membantu banyak orang mengenal ajaran Buddha, berkembang dalam ajaran Buddha, berkembang dalam cinta kasih, dan suatu hari mencapai pembebasan. Seperti itu aja Bapak Ibu ya, terus ya kan. Yang penting Bapak Ibu happy mikirin. Jadi gini aja Bapak Ibu sekarang nih tips dan saran dari saya adalah Bapak Ibu cinta kasih setiap saat. Bangun pagi minimal 10 sampai 15 menit. Maksudnya apa? Sampai batin Bapak Ibu seger. Ya, sampai batin Bapak Ibu seger. Habis itu apapun yang Bapak Ibu lakukan, lagi nyetir mobil, lagi nyetir motor, masak, ngepel, apapun, kesibukan, terus pertahankan niat cinta kasih ini di hati. Terus pertahankan, munculkan terus niat, pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Setiap kali ada waktu, 5-10 menit meditasi. 5 menit, 10 menit, meditasi terus. Kalau Bapak Ibu ada cita-cita, langsung pikirin cita-citanya, langsung meditasi kuat-kuat. Cita-cita saya adalah ini. Langsung meditasi kuat-kuat. Pengen banget semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Lagi dan lagi. Ya kan? Terus habis itu aktivitas lagi. Habis itu meditasi lagi. Seperti itu aja. Jadi Bapak Ibu sih nggak usah bingung sama hidup. Udah
Nggak usah bingung sama sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal mikirin cita-cita Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu cita-cita, terus apa namanya? Terus cinta kasih kuat-kuat seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen ya kan, semoga kebijaksanaan saya terus berkembang, saya semakin mengetahui dhamma sebagaimana mengetahui kebenaran sebagaimana kebenaran adanya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Coba kita bahas dari salah satu sahabat dhamma kita. Malam, Pak Paulus mohon solusi cara menghindari pelanggan yang suka menaikkan harga di nota ketika berbelanja. Pelanggan yang suka menaikkan harga di nota. Oh, jangan pernah mensupport. Mereka nggak mau beli, biarin. Jadi gini, ada satu prinsip dalam hidup saya. Ya. Ada satu prinsip. Saya cinta kasih aja. Ya, cinta kasih terus, gini. Saya, ini kan takutnya nanti nggak laku, dagangan nggak laku kan, biarin. Ya kan? Kita harus punya prinsip. Kita harus tegas. Ya kan? Apa namanya? Kita harus tegas. Jadi kita pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Tapi ya sebenarnya sih ini apa namanya? Misalnya contoh, menghindari pelanggan yang suka menaikkan harga di nota. Tapi kalau misalnya gini, di nota dia tulis 100.000, ya kan? Dia bayar 100.000. Terus habis itu balikin 20.000, itu nggak apa-apa, itu nggak melanggar sila. Tapi nggak boleh bohong. Misalnya contoh di nota 100.000, terus dia bayar 80.000, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya contoh di nota tulis 100.000, nah dia benar-benar bayar 100.000, dia benar-benar bayar 100.000, terus Anda kasih dia 20.000, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau merugikan orang lain, jangan lakukan. Kalau merugikan orang lain, jangan lakukan. Karena apa? Karena kalau merugikan orang lain, misalnya contoh, ada orang yang menjadi rugi karena itu nggak bagus. Karena apa nggak bagus? Karena kalau di dalam pikiran kita ada keinginan untuk merugikan orang lain. Misalnya contoh, dia pengen dapat 100.000, harga aslinya cuma 80.000, terus dia pengen dapat 100.000. Jadi kan orang lain harus bayar 20.000, ya kan? Karena orang lain harus bayar 20.000. Di pikiran itu ada merugikan orang lain sebesar 20.000, sehingga di masa depan akan menjadi rugi. Tapi kalau seperti yang tadi, dia cuma pengen naikin nota doang tanpa ada maksud merugikan siapapun, itu nggak masalah. Itu kan terserah dia. Tapi kalau ada merugikan seseorang, ya kan itu nggak boleh. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Pak Bambang. Pak Paulus, kehendak menginginkan yang kuat. Saya berusaha sekuat-kuatnya, tapi merasa masih kurang. Bisa berikan penjelasan sekuat-kuatnya dengan cara yang biar bisa lebih baik, kuat. Terima kasih. Jadi gini, oke, kita akan meditasi lagi Bapak Ibu. Jadi gini, caranya meditasi kuat-kuat itu seperti apa? Ketika Bapak Ibu meditasi, pikiran Bapak Ibu menjadi tenang, damai, dan bahagia. Ketika, misalnya contoh, dalam hidup terkadang kan lengah melakukan sesuatu atau apa. Terus ada perasaan bersalah di hati, ya kan? Nah, atau apapun, meditasi. Sampai perasaan itu menghilang. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita meditasi lagi sebentar. Kita meditasi lagi. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma, amati pikiran Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mengetahui sesuatu itu patut dilakukan atau tidak dilakukan? Kalau sesuatu membuat hati menjadi susah, jangan lakukan itu. Ya kan? Terus cinta kasih lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kuat-kuat itu maksudnya adalah inginkan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Nah, terus Bapak Ibu, nah, kapanpun pikiran berpikir sesuatu yang salah, ya kan? Pikiran akan tahu, hati akan jadi susah mikirin itu. Terus Bapak Ibu, terus langsung inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus meditasinya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa tahu mana hal yang baik untuk dilakukan, mana hal yang tidak baik untuk dilakukan. Alarmnya ada di mana? Alarmnya ada di hati. Ketika hati jadi susah, itu tanda bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Ketika hati menjadi tenang, plong, dan damai, itu boleh dilakukan. Oke, meditasinya cukup. Nah, jadi bagaimana cara meditasi kuat-kuat? Caranya adalah terus sampai pikiran Bapak Ibu tenang, damai, dan bahagia. Seperti itu.
Nah, ada pertanyaan lagi dari sahabat Dama Erna, Pak, apakah berbakti pada ortu itu harus berlebihan? Misalnya segala sesuatu harus didahulukan ortu. Bagaimana cara berbakti yang benar? Ya cukup berbakti aja, berbakti, ya kan? Berbakti aja dalam hati. Jadi sebenarnya gini lah, Bapak Ibu, patokannya. Mungkin akan ada pertanyaan dalam hidup. Bagaimana cara bagus melakukannya, bagaimana yang tidak. Gini, setiap kali hati jadi susah ketika mau melakukannya, jangan lakukan. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Meditasi kuat-kuat sampai pikiran itu melemah. Tapi next time jangan lakukan lagi. Ya kan? Tetapi semua orang yang melakukan cinta kasih dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan melakukan kesalahan besar. Kesalahan kecil masih bisa. Karena mungkin lengah atau tidak mengetahui sesuatu, ya kan? Seperti itu. Nah, contohnya berbakti. Bagaimana caranya? Berbakti ya berbakti aja. Ya kan? Ketika misalnya contoh, sesuatu telah berlebihan, Bapak Ibu akan tahu. Tapi sebenarnya ketika pikiran itu happy, nyaman dan bahagia, tidak muncul penyesalan lakukan. Tapi kan tanggung jawab bukan cuma orang tua, masih ada pasangan, masih ada anak dan orang tua belum tentu semuanya bijak. Maksudnya belum tentu semuanya bijak apa? Misalnya dikasih sama anaknya, belum tentu dia merasa cukup. Jadi harus pakai kebijaksanaan juga Bapak Ibu. Yang paling penting, buat orang tua itu nggak susah. Jangan sampai mereka susah makan, susah minum, susah tempat tinggal, itu aja. Sisanya itu ya udah, kalau pengen kasih, kalau nggak ya udah. Karena nggak semua orang tua itu juga bijak. Berbakti bukan berarti menuruti semua keinginan dia. Seperti itu. Tapi berbakti yang paling benar adalah mengenalkan dia pada Dhamma, membantu dia berkembang dalam Dhamma dan cinta kasih. Ya, oke. Ada pertanyaan yang tadi tentang nota. Jadi sahabat Dhamma yang bertanya tadi, selama hati menjadi susah, jangan lakukan. Tapi kalau misalnya dia cuma pengen naikin harga doang, tidak merugikan siapapun, tidak ada pihak apapun, tapi apa tujuannya kalau kayak gitu? Ya lebih baik jangan dilakukan lah. Soalnya nggak ada. Tadi saya nggak kepikiran kalau dia naikin nota, misalnya contoh 100.000, apa tujuannya kalau bukan untuk membohongi orang lain atau merugikan orang lain? Tapi kalau saran saya lebih baik jangan dilakukan, karena dia naikin apa tujuannya kalau bukan untuk membohongi orang, ya kan? Itu pasti dia membohongi orang. Jadi lebih baik jangan lakukan. Biarin, nggak laku. Yang ingat Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, selama kita cinta kasih terus itu ada banyak dewa di banyak alam semesta sedang membantu kita. Kadang gini Bapak Ibu, terus terang hidup saya pribadi pun. Kadang ya kan ada aja ada aja solusi nanti ketemu solusi, ada ini solusi, baru ada masalah dikit langsung ketemu solusi, baru muncul masalahnya, baru muncul nih ketemu solusi. Jadi saya yakin dengan cinta kasih ini semua masalah pasti beres. Nah, contoh yang tadi, kalau dia nggak mau beli di situ, ya udah biarin pasti nanti ada ada, karena gini, kalau misalnya contoh dia naikin nota tujuannya untuk ngerugiin orang lain. Misalnya contoh harga barangnya 80.000. Dia pengen ditulis 100.000 supaya dia bisa 20.000 dan merugikan. Berarti kan dia tujuannya membohongi orang lain. Kalau kita bantu dia dalam pikiran kita berpikir, oh dia pengen bohongin orang lain, bantulah atau apa segala macam. Oh gini. Nanti kita yang kena akibat kemaburuknya. Jadi biarin aja, dia nggak mau beli ya udah biarin, ya kan. Terus habis itu terus cinta kasih terus, nanti dagangan lancar. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dagangannya lancar, kerjaannya lancar, caranya gimana? Meditasi. Misalnya contoh ya, nih, saya akan kasih tips bagi Bapak Ibu yang berdagang atau kerja di kantor atau apapun. Jadi gini caranya. Bapak Ibu kan punya M-Banking, BCA, ya kan? Bapak Ibu transfer Sangga Dana, 10.000 aja, nggak usah banyak-banyak. 10.000 atau berapa bebas lah. 10.000 kan? Karena minimal dana kan 10.000. Bapak Ibu cari aja di yayasan-yayasan Instagram atau di mana, cari aja yayasan yang berdana kepada Sangga, entah pembangunan wihara atau berdana 10.000, habis itu Bapak Ibu meditasi pelimpahan jasa. Pengen ini yang saya lakukan kemanapun saya pergi, ya kan? Saya transfer, habis itu saya pelimpahan jasa. Pengen semua kebaikan saya bisa melimpah untuk semua dewa, makhluk peta, makhluk halus, dan semua. Nanti jadi gini sebenarnya. Oke, karena masih ada waktu saya akan bahas dikit. Kayak misalnya pelet, santet itu sebenarnya benar-benar ada nggak sih? Pelet, santet, saya nggak bilang itu nggak ada, ya kan? Saya nggak bilang itu nggak ada. Tapi bagi orang-orang yang penuh cinta kasih itu nggak bakal kena. Tapi ada nggak orang yang dagangannya pakai pelet, santet dan segala macam ya? Karena saya nggak pernah melakukannya, ya tapi saya tahu sih ada pasti. Nah, jadi gini Bapak Ibu, dan itu cara kotor. Nanti itu nggak bagus ke depannya. Tapi Bapak Ibu bisa dengan cara yang benar. Caranya gimana? Bapak Ibu dana sangga, habis itu misalnya contoh Bapak Ibu di usaha Bapak Ibu meditasi kuat-kuat. Semua dewa di sini, semua makhluk halus di sini saya limpahkan jasa. Semua semoga kalian dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus lagi dan lagi. Nah, sehari Bapak Ibu lakukan aja 2-3 kali. Kan sekali transfer 10.000, 20.000, 30.000 nggak apa-apa lah Bapak Ibu, karena
Dan ini bisa membuat bisnis Bapak Ibu itu jauh-jauh lebih lancar, ya kan? Karena apa? Karena ada banyak dewa dan makhluk halus itu pun mendapat banyak kebajikan dan bisa terlahir jadi dewa dan bisa bantu Bapak Ibu, ya kan? Ya transfer kalau misalnya Bapak Ibu ini 10.000 aja, Bapak Ibu cari aja di Instagram yayasan-yayasan, kan banyak yayasan tuh, ya kan, banyak yayasan yang Bapak Ibu yakini dana ke sangga dana. Kenapa sangga dana? Karena sangga adalah lahan paling subur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pelimpahan jasa. Kalau Bapak Ibu misalnya dagang nih, jaga toko. Bapak Ibu bawa buku Parita. Sambil baca Parita, sambil pelimpahan jasa. Ada pelanggan ladenin. Lagi nggak ada pelanggan, baca Parita lagi, pelimpahan jasa sambil meditasi kuat-kuat. Itu bakal banyak sekali dewa dan Brahma yang membantu Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, ya kan? Nota begitu, nggak usah dipikirin lah. Selama itu merugikan orang lain, jangan lakukan. Ada yang bertanya lagi? Nah, ini dari sahabat dan Pak Bambang, terima kasih penjelasannya. Dan berarti yang saya lakukan dengan maksud sekuat-kuatnya, dari gelisah dan kekhawatiran, selesai meditasi terasa tenang, damai, dan bahagia. Pada saat meditasi, dari yang terlihat gelap dalam meditasi sampai melihat yang terang. Betul sekali ini, ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, misalnya, ini dari sahabat damai yang tadi bertanya. Ia menaikkan harga untuk mendapatkan selisihnya. Jangan bantu dia. Ya, jangan bantu. Karena itu merugikan orang lain. Kalau misalnya cuma sekedar nota untuk dirinya, tapi buat apa, nggak ada gunanya lah. Kan saya nggak ngerti hal-hal kayak gini terus terang. Jadi tadi saya salah maksud sedikit. Dari sahabat Damalivia. Selamat malam Pak Paulus. Kalau kita menderita gangguan cemas dan menyebabkan sakit pada fisik, bagaimana cara kita mengabaikan rasa sakit tersebut? Sedangkan rasa sakit tersebut selalu terasa dan mengganggu meditasi. Dan rasa sakit tersebut makin membuat kita cemas, khawatir. Terima kasih jawabannya. Caranya adalah meditasi, tenang. Habis itu sambil cita-cita semoga saya memiliki kesehatan fisik yang sangat sehat. Semoga saya memiliki tubuh jasmani, jantung, paru-paru semua sangat sehat. Terus meditasi kuat-kuat. Pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan bisa kehidupan terbaik. Lagi dan sakit nggak apa-apa. Terima aja terus, ya kan? Terima terus, meditasi terus, nanti akan ketemu jalan keluarnya. Ya. Terus gini Bapak Ibu, sebenarnya dalam hidup jangan terlalu menggenggam pada satu masalah, ya. Karena saya orang begini, kehidupan saya seperti ini, begini. Kalau menggenggam seperti ini nanti itu yang terjadi. Semakin sering dipikirkan itu yang terjadi. Jadi lebih baik pikirkan, saya mengerti cinta kasih, hidup saya bahagia, saya akan berjuang keras untuk membuat hidup saya menjadi jauh-jauh lebih baik. Jadi nggak usah mengeluh, ya. Jangan mengeluhkan, kalau begini-begini gimana. Tapi saya paham sih pertanyaan ini. Tapi tetap intinya adalah lihat banyak hal baik, ya kan. Nah, kalau lagi sakit, justru itu kesempatan besar untuk meditasi. Jadi terus inginkan semoga saya memiliki tubuh jasmani yang sangat-sangat sehat, ya kan. Habis itu meditasi kuat-kuat. Abaikan semua rasa sakit itu. Kenapa? Karena keinginan untuk menjadi sehat jauh lebih kuat. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini dari sahabat Dhamma Genevie, Pak Patana Panjang ada berapa? Ada 24 kondisi. Ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Vivi. Apa yang harus kita lakukan jika lahan ladang kita kering? Apa yang kita lakukan selalu dibanding-bandingkan? Maka saya terus ingin melepas yang harusnya dilepas. Jika seperti itu, saya juga sering berdana seperti yang Bapak ajarkan, maka saya lebih baik berdana ke orang yang membutuhkan. Itu juga boleh, tapi ke sangga adalah lahan paling subur. Ini beda. Saya juga senang, saya terus terang, saya senang berdana kepada pemulung. Saya senang terus terang saya kasih. Ya, kasih uang, kasih nasi bungkus, saya senang. Tapi pada saat saya melakukan itu, saya bukan mencari bukan mencari karma baik, kemakmuran, karena saya tahu itu gede juga sih, tapi saya bukan mencari itu. Saya pengennya ketika berdana, misalnya contohnya ke pemulung, saya cuma berharap pemulung ini ya dia senang sama saya karena saya melatih cinta kasih, semoga suatu hari dia melatih cinta kasih. Itu doang. Bukan berarti saya mengharapkan kemakmuran. Tapi kalau Bapak Ibu pengen mengharapkan kemakmuran, Bapak Ibu harus dana kepada sangga. Nggak ada cara lain. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, terima kasih telah mengikuti kelas ini. Kita akan meditasi sekali lagi, 2-3 menit aja. 2-3 menit ya, 2-3 menit. Oh ya, tadi dia mengatakan berdana kepada orang yang membutuhkan. Kalau ini bagus. Berdana untuk membutuhkan itu, kalau seseorang berdana kepada seseorang yang membutuhkan, maka kapanpun dia butuh, dia bakal dapat. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dalam pikiran, ini ada orang butuh nih. Dana supaya dia mencukupi kebutuhannya. Nanti sebagai akibatnya, kapanpun dia butuh sesuatu, dia bakal dapat. Tapi kalau dia mau mengharapkan kemakmuran,
Sangga. Kalau sangga itu memang cepat sih. Saya udah sering lihat orang-orang berdana pada sangga, itu akibatnya cepat sekali. Tapi kalau misalnya, kan sebenarnya ada juga yang lebih tinggi dari kemakmuran. Apa? Kapanpun butuh ada. Kapanpun butuh ada. Sebenarnya itu lebih tinggi daripada kemakmuran. Terus terang ya, itu lebih tinggi dari kemakmuran. Kapanpun butuh ada. Jadi kalau Bapak Ibu pengen, ya kan, setiap kali Bapak Ibu butuh, dapat. Caranya gini. Orang tua lagi butuh apa, kasih, ya kan, kasih. Ada orang lagi butuh apa, tapi kalau jangan memaksakan diri Bapak Ibu ya, jangan memaksakan diri. Kalau misalnya anggota sangga, misalnya di wihara-wihara butuh apa, kasih. Jadi Bapak Ibu yang penting pikirannya adalah, oh mereka lagi butuh sesuatu, bantu, bantu, bantu. Maka apapun yang Bapak Ibu butuhkan, Bapak Ibu begitu pikir langsung dapat semua, ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita meditasi 2 menit 3 menit lagi ya. Kita meditasi 2-3 menit lagi. Bapak Ibu pilih cita-cita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pusing dengan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih aja cita-cita Bapak Ibu. Contohnya, semoga saya memiliki kesehatan yang sangat besar. Atau contoh, semoga saya selalu menjadi makmur dan bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Atau contoh, semoga saya bisa berdana kepada sangga. Atau apapun lah, terserah Bapak Ibu. Yang penting cita-cita Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Kita meditasi 2-3 menit. Oke? Kita pejamkan mata ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, inginkan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu benar-benar menginginkannya. Terus terang Bapak Ibu nggak usah bingung, ini adalah kebajikan yang tertinggi. Dari semua dana cinta kasih adalah yang tertinggi. Ya kan? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma. Itu adalah dana dhamma Bapak Ibu. Dana dhamma adalah yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Itu adalah dana dhamma. Itu adalah yang tertinggi. Paling tinggi. Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik. Apapun yang Bapak Ibu cita-citakan pasti tercapai semua. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen bahas semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita. Semoga punya badan jasmani yang sangat sehat atau apapun lah yang Bapak Ibu inginkan. Semoga bisa memiliki masa depan yang terbaik. Sebenarnya satu ini sudah mencakupi semuanya sih. Tapi ya terserah Bapak Ibu ya. Terus inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Saran saya adalah meditasi Bapak Ibu kapanpun, dimanapun. Kenapa? Semakin sering Bapak Ibu meditasi cinta kasih, semakin Bapak Ibu sering berbagi jasa agar semua kebaikan Bapak Ibu memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Semakin para dewata suka di dekat Bapak Ibu. Semakin banyak makhluk dewata, Brahma berada di dekat Bapak Ibu, membantu kehidupan Bapak Ibu, ya kan, memberikan solusi terbaik, memberikan jalan terbaik, nggak ada yang perlu ditakutkan. Bapak Ibu udah tahu apa yang harus dilakukan. Setiap saat diniatkan pengen semua kebaikannya memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Setiap kali ada waktu, sejam sekali, ya kan, 10 menit, 20 menit, cinta kasih kuat-kuat sambil meditasi duduk, cinta kasih kuat-kuat sambil bikin cita-cita. Seperti itu terus lagi dan lagi sambil Bapak Ibu pikirkan kehidupan Bapak Ibu seperti apa. Kalau Bapak Ibu bingung mau seperti apa masa depannya, begini aja. Semoga saya memiliki masa depan yang terbaik seperti itu. Kapanpun khawatir akan sesuatu, berpikir semoga saya memiliki masa depan yang terbaik, masa depan yang terbaik seperti itu. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, terima kasih. Kita pelimpahan jasa sama-sama ya Bapak Ibu. Semoga semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Jasa kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus, semua sanak famili yang telah meninggal, semua makhluk. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikutinya. Semoga suatu hari di masa depan, di kehidupan ini, lebih dari 70% orang di dunia bisa melatih cinta kasih, sehingga dunia menjadi tempat yang lebih damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.